ceritanya. Malam di Ciganjur selalu memiliki aromanya sendiri. Campuran antara wangi tembakau, kopi hitam yang pekat, dan tumpukan kitab-kitab kuning yang berdebu. Di kompleks kediaman K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, waktu seolah berjalan dengan aturannya sendiri. Jam dinding bisa saja menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun ruang tamu beliau masih riuh rendah oleh tamu. Mereka datang dari segala penjuru dan strata. Mulai dari menteri yang pusing memikirkan inflasi aktivis, mahasiswa yang berapi-api kiai kampung, yang meminta doa untuk sumur pesantrennya yang kering, hingga orang gila. Dalam arti, harfiah yang hanya ingin duduk diam menatap sang guru bangsa. Di tengah kepulan asap rokok dan tawa yang sesekali meledak, Gus Dur duduk bersila di sofa kesayangannya. Dengan mengenakan sarung yang agak kedodoran dan kaos oblong putih, beliau tampak santai, seolah tidak sedang memikul beban persoalan bangsa yang carut-marut. Malam itu, suasana sedikit lebih serius dari biasanya. Beberapa petinggi partai dan kiai sepuh sedang mendesak Gus Dur untuk menghadiri sebuah pertemuan politik penting di Jakarta Pusat pada esok siang. Agenda itu krusial, menyangkut manuver politik yang sedang memanas di ibu kota. Gus, jenengan Anda harus hadir besok. Kalau Gus Dur tidak ada, Key Forum tidak akan tercapai. Dan lawan politik kita akan mengambil celah, ujar seorang politisi muda dengan nada mendesak. Keringat dingin tampak di dahinya meski ruangan ber-AC. Gus Dur hanya terkekeh pelan. Tangannya meraba-raba mencari gelas kopinya di meja. Sampaian itu kok tegang sekali. Politik itu seperti main layangan. Tarik ulur saja, jangan ditarik terus, nanti putus. Tapi ini genting Gus, sergah kiai lain di sebelahnya. Besok jam 12 siang, waktunya makan siang. Sekalian lobi tingkat tinggi. Gus Dur menyeruput kopinya, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi kelontang yang nyaring. Wajahnya berubah sedikit jenaka. Namun, sorot matanya, meski terbatas, penglihatannya memancarkan keseriusan yang aneh. Wah, kalau besok jam 12 siang saya tidak bisa, jawab Gus Dur enteng. Kenapa Gus? Ada agenda kenegaraan, bertemu presiden atau duta besar? Tanya si politisi penasaran. Setahunya, jadwal Gus Dur besok kosong melompong. Gus Dur menggeleng. Bukan. Saya sudah ada janji makan siang. Makan siang dengan siapa Gus? Biar kami yang atur ulang jadwalnya. Siapa tokohnya? Megawati, Amin Rais, atau Pak Harto? Gus Dur tersenyum simpul, senyum yang sulit ditebak maknanya. Bukan politisi. Ini urusannya lebih berat. Saya diundang makan siang sama Nyi Roro Kidul. Hening. Ruang tamu yang tadinya berdengung oleh suara diskusi, mendadak senyap. Senyap yang mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Para tamu saling berpandangan. Apakah Gus Dur sedang melucu? Apakah ini salah satu joke legendarisnya untuk menghindari pertemuan yang membosankan? Atau apakah beliau serius? Si politisi muda tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana. Hahaha. Gus Dur bisa saja. Masak ratu, pantai selatan ngajak makan siang. Menunya apa Gus? Ikan bakar? Atau sate lalat? Namun, tawa itu tidak disambut oleh para kiai sepuh yang hadir di situ. Mereka tahu, Gus Dur adalah sosok linuih, manusia yang diberi kelebihan. Ucapan Gus Dur seringkali mengandung sanepan kiasan, atau bahkan sebuah kasif, penyingkapan mata batin yang nyata. Bagi kalangan pesantren tradisional, batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangatlah tipis. Dan kiai sekelas Gus Dur diyakini memiliki paspor untuk melintasi kedua dunia tersebut. Saya serius, kata Gus Dur memotong tawa canggung itu. Nada suaranya datar. Tadi malam, saat saya sedang wiridan, ada utusan yang datang. Dia bilang, Kanjeng Ratu ingin bicara soal Nusantara. Katanya, ada pagebluk bencana yang mau datang, kalau para pemimpin di Jakarta terus-terusan serakah. Jadi, ya, saya harus ke sana. Menghormati tuan rumah, salah seorang asisten pribadi Gus Dur, sebut saja Kang Soleh, yang berdiri di pojok ruangan, merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi ini, makan siang dengan mitos terbesar di tanah Jawa, Nyi Roro Kidul. Gus, Kang Soleh memberanikan diri mendekat dan berbisik. Maksud Gus Dur, kita ke Pelabuhan Ratu atau Parangtritis? Ya ke Laut Selatan Lale, masa ke Ancol? Di Ancol adanya lumba-lumba, bukan Ratu Kidul, jawab Gus Dur santai, membuat beberapa orang tersenyum kecut. Malam itu, pertemuan bubar tanpa kepastian politik. Para tamu pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Gus Dur tetap pada pendiriannya. Besok siang, ia memiliki agenda di Istana Segara. Bagi kaum rasionalis, ini adalah cara cerdas Gus Dur menolak lobi politik secara halus. Mana mungkin ada orang waras yang pergi makan siang dengan hantu. Tapi bagi mereka yang menyelami samudera spiritualitas Jawa, ucapan Gus Dur adalah titah. Jika beliau bilang akan bertemu Ratu Kidul, maka itu artinya akan ada pertemuan dua entitas besar, penjaga spiritual Islam di tanah Jawa dan penjaga mistis alam Jawa. Setelah tamu terakhir pulang, Kang Soleh masih membereskan asbak rokok yang menggunung. Ia melihat Gus Dur masih duduk termenung.
Kali ini wajahnya tampak lelah dan murung. "Gus," panggil Kang Soleh pelan. "Besok kita berangkat, jam berapa?" Gus Dur menoleh ke arah suara Soleh. "Pagi-pagi benar, Le. Siapkan mobil, kita ke arah selatan. Jangan bawa banyak orang. Cukup kamu dan sopir saja." "Bekalnya apa, Gus?" "Bawa hati yang bersih saja. Di sana tidak laku uang, tidak laku jabatan. Kanjeng Ratu itu tidak butuh proposal proyek," jawab Gus Dur. Lalu beliau terkekeh lagi. "Oh ya, Le. Jangan lupa bawakan saya kacamata hitam yang bagus. Katanya di sana silau. Banyak emasnya." Kang Soleh mengangguk takzim. Meski hatinya masih bergemuruh antara percaya dan takut. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon bambu di halaman Ciganjur, menciptakan suara berdecit yang menyerupai bisikan-bisikan gaib. Seolah-olah alam sedang bersiap menyambut perjalanan seorang kiai nyentrik menuju dimensi yang tak terjangkau nalar manusia. Undangan makan siang itu bukan sekadar gurauan, itu adalah awal dari sebuah perjalanan menembus tabir misteri, di mana logika akan dipaksa berlutut di hadapan rahasia ilahi. Malam semakin larut. Gus Dur beranjak ke kamarnya. Sebelum pintu tertutup, Kang Soleh sempat mendengar Gus Dur bergumam pelan, melantunkan sebuah hizib doa perlindungan kuno. Suaranya berat dan berwibawa. Sangat berbeda dengan nada bicaranya yang jenaka. Beberapa menit lalu, di detik itulah Kang Soleh sadar. Besok, mereka tidak sedang pergi piknik. Mereka akan memasuki teritori penguasa lain. Dan hanya Gus Dur yang memiliki kuncinya. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis sisa hujan semalam. Langit di ufuk timur baru saja memerah, menandakan fajar syadik telah merekah. Ketika sebuah mobil Toyota Kijang kotak berwarna hijau tua, kendaraan operasional yang jauh dari kata mewah, mulai dipanaskan mesinnya di halaman pesantren Ciganjur. Suara knalpotnya yang agak ambrabet memecah keheningan subuh, bersahut-sahutan dengan suara tarhim dari masjid terdekat. Kang Soleh, dengan mata yang masih terasa lengket karena kurang tidur, sibuk memasukkan beberapa barang ke bagasi. Bukan koper pakaian, melainkan bekal sederhana. Satu termos air panas, beberapa bungkus rokok kretek kesukaan Gus Dur, sekotak kue basah sisa tamu semalam, dan satu tas kecil berisi sarung cadangan, serta Al-Quran kecil. Ia bergerak mekanis, namun pikirannya melayang-layang liar. Apakah kita benar-benar akan ke Laut Selatan? Atau Gus Dur nanti minta belok ke warung Tegal di tengah jalan, lalu bilang inilah istananya? Batin Soleh skeptis. Ia tahu betul, Gus Dur adalah raja humor. Bisa jadi, Ratu Pantai Selatan hanyalah metafora untuk seorang janda tua, penjual ikan asin, yang perlu disantuni. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Gus Dur keluar, dipapah oleh Pak Yatno, sopir setia yang pembawaannya tenang, namun nyaris tak pernah bicara. Gus Dur mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat tanah, kopiah hitam yang miring sedikit ke kiri, dan kacamata tebalnya. Wajahnya segar, seolah beliau baru saja tidur nyenyak 8 jam. Padahal Soleh tahu persis, kiainya itu hanya terlelap tak lebih dari 2 jam. "Ayo Le, keburu macet, nanti Kanjeng Ratu ngambek kalau tamunya telat. Beliau itu disiplin, lu, beda sama anggota DPR." Gurau Gus Dur saat hendak masuk ke kursi tengah mobil. Kang Soleh tersenyum kecut. "Enjih, Gus, tapi ini beneran ke arah Sukabumi, Gus, bukan ke bandara." "Loh, kamu ini kok ragu terus?" "Ya ke selatan, ke Pelabuhan Ratu, lewat jalur Ciawi, terus naik ke gunung, baru turun ke laut. Jalannya asyik, banyak tikungan kayak nasib politik kita," jawab Gus Dur santai, sambil membetulkan posisi duduknya. Mobil Kijang itu pun meluncur meninggalkan Ciganjur, membelah jalanan Jakarta yang mulai menggeliat. Di dalam mobil, Pak Yatno menyetel radio dangdut dengan volume lirih. Gus Dur tampak menikmati perjalanan, jari-jarinya mengetuk-ngetuk lutut, mengikuti irama kendang. Namun, suasana santai itu perlahan berubah ketika mobil mulai meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki kawasan puncak menuju Sukabumi. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seolah menjadi raksasa yang menunduk mengawasi mereka. Kabut pegunungan mulai turun, membuat jarak pandang Pak Yatno terbatas. Anehnya, semakin jauh mereka meninggalkan peradaban kota, semakin Gus Dur banyak bicara. Tapi bukan bicara kepada Soleh atau Yatno, beliau bicara sendiri. Atau lebih tepatnya, bicara pada ruang kosong. "Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Tapi jangan di pangkuan saya, sempit. Di atap saja kalau mau ikut," gumam Gus Dur, tiba-tiba sambil menganggukkan kepala ke arah jendela sebelah kanan. Kang Soleh yang duduk di kursi depan, sontak menoleh ke belakang. Jantungnya mencelos. "Gus, bicara sama siapa?" Gus Dur terkekeh pelan. "Itu, ada anak buahnya, Kanjeng Ratu yang jemput. Mereka mau mengawal. Kasihan, capek terbang, jadi mau numpang di atap mobil. Biarin saja. Hitung-hitung, nambah beban. Biar mobilnya nggak melayang kalau ngebut." Pak Yatno yang biasanya tenang,
Kali ini mencengkram setir lebih erat. Buku-buku jarinya memutih. Mobil terasa menjadi lebih berat secara mendadak. Mesin kijang tua itu menggerung lebih keras dari biasanya, seolah sedang mendaki tanjakan curam dengan muatan penuh batu kali. Padahal jalanan sedang landai. "Pak Yatno, gigi dua saja, jangan dipaksa," perintah Gus Dur lembut, seolah tahu apa yang dirasakan sopirnya. Memang agak berat. Penumpangnya nambah banyak. Rombongan protokoler gaib sudah datang. Soleh menelan ludah. Ia melirik kaca spion tengah, kosong. Hanya ada Gus Dur yang duduk tenang sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Namun, atmosfer di dalam mobil berubah drastis. Udara menjadi dingin, bukan dingin AC, melainkan dingin yang menusuk tulang dan membuat tengkuk meremang. Bau di dalam kabin pun berubah. Aroma pewangi jeruk mobil yang menyengat perlahan pudar, berganti dengan aroma bunga melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau amis laut yang samar-samar. Padahal, posisi mereka masih di tengah pegunungan, puluhan kilometer dari bibir pantai. "Gus, baunya kok wangi sekali?" tanya Soleh dengan suara bergetar. "Ya wangi, tuh, Le. Masak bau kemenyan? Ini Dayo tamu terhormat," sambutlah dengan Fatihah dalam hati. "Jangan takut. Mereka nggak gigit, paling cuma nganduli mobil," jawab Gus Dur enteng. Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara Gus Dur yang sesekali terdengar bergumam, melafalkan zikir-zikir yang tidak dikenali Soleh. Kang Soleh memperhatikan. Setiap kali mereka melewati tikungan tajam yang rawan kecelakaan, Gus Dur akan mengangkat tangannya sedikit, seolah memberi salam hormat. "Permisi Mbah, numpang lewat, cucu mau sowan ke Ibu Ratu," ucap Gus Dur lirih saat melewati sebuah pohon beringin besar di pinggir jalan cadas yang sepi. Tiba-tiba, radio mobil yang tadinya memutar lagu dangdut, suaranya berubah menjadi noise, kresek-kresek yang menyakitkan telinga. Lalu, secara misterius, gelombang radio itu menangkap siaran gending Jawa gamelan pelok yang lambat dan menyayat hati. Suaranya jernih sekali. "Pak Yatno, matikan radionya," kata Soleh panik. Pak Yatno memutar tombol volume, tapi suaranya tidak mau mati. Tombol off ditekan berkali-kali, tapi alunan gamelan itu tetap berbunyi, seolah berasal dari udara kosong di dalam mobil, bukan dari speaker. "Biarkan saja, Le," potong Gus Dur. "Itu lagu penyambutan Gending Kebo Giro. Tandanya kita sudah masuk wilayah gerbang pertama. Nikmati saja. Fal sedikit nggak apa-apa, namanya juga siaran dari dunia lain. Sinyalnya kadang putus-putus." Kang Soleh hanya bisa beristighfar. Logika rasionalnya sebagai mahasiswa lulusan Universitas Islam Modern di Jakarta berontak. Tapi indra rasanya tak bisa bohong. Ada sesuatu yang hadir di sini. Sesuatu yang purba, besar, dan berwibawa. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Ketika mereka akhirnya mulai melihat garis pantai dari kejauhan, laut selatan terhampar luas. Ombaknya yang ganas bergulung-gulung menghantam karang, menciptakan buih putih yang kontras dengan air laut yang biru kelam. Langit di atas laut itu berwarna abu-abu gelap, berbeda dengan langit di daratan yang cerah. Awan tebal menggantung rendah, seolah membentuk payung raksasa yang menaungi area pertemuan. "Kita ke hotel mana Gus?" "Samudra Beach Hotel," tanya Pak Yatno, berharap mereka menuju tempat yang ramai manusia. "Bukan Pak, jangan ke hotel. Ratu Kidul nggak suka AC hotel. Kita ke arah Karanghawu, cari tempat yang sepi, yang ada batu karang menjorok ke laut," instruksi Gus Dur. "Nanti kalau saya bilang berhenti, ya berhenti. Jangan tanya kenapa." Mobil pun menyusuri jalan pantai yang sepi. Angin laut menerpa kaca mobil dengan kencang. Setibanya di sebuah tebing karang yang sunyi, jauh dari warung-warung kelapa muda dan wisatawan, Gus Dur menepuk pundak jok depan. "Stop di sini. Ini pintu gerbangnya." Mobil berhenti. Suara deburan ombak terdengar menggelegar, seperti suara ribuan kuda yang berlari. Gus Dur membuka pintu mobil. Angin kencang langsung menyambar, mengibarkan sarung dan baju batiknya. Anehnya, begitu Gus Dur menapakkan kakinya ke tanah berpasir itu, angin yang tadinya mengamuk, tiba-tiba mereda di sekitar tubuhnya, seolah ada kubah tak kasat mata yang melindunginya. "Soleh, Yatno, kalian tunggu di mobil saja, atau kalau mau duduk di batu sana, boleh. Tapi jangan ikut saya ke ujung karang itu," tunjuk Gus Dur ke sebuah lidah karang hitam yang menjorok berbahaya ke tengah ombak yang ganas. "Gus, bahaya, itu licin, kalau terpleset, ombaknya bisa nyeret Gus Dur," teriak Soleh. Naluri bodyguardnya muncul. Gus Dur berbalik, wajahnya sangat serius, tanpa senyum sedikitpun. Kacamata hitamnya memantulkan bayangan langit yang kelabu. "Soleh, dengar, di mata kalian, itu cuma batu karang dan air laut. Tapi di mata saya, karpet merah sudah digelar, pasukan berkuda hijau sudah berbaris." Dan beliau, Gus Dur menunjuk ke arah cakrawala laut yang kosong. "Beliau sudah berdiri menunggu di sana. Tidak sopan kalau saya tidak mendekat. Tapi Gus, sudah, bacakan ayat kursi saja dari sini. Jaga mobil, jangan sampai ada yang mencuri rokok saya."
Ucap Gus Dur kembali bercanda, lalu berbalik badan. Dengan langkah tertatih namun pasti, dibantu tongkatnya, Gus Dur berjalan sendirian menuju ujung tebing karang itu. Kang Soleh dan Pak Yatno hanya bisa mematung, menyaksikan punggung guru mereka perlahan menjauh. Ditelan suara gemuruh samudra yang terdengar seperti mantra-mantra kuno yang sedang dirapalkan alam semesta. Di ujung sana, batas antara mitos dan realitas mulai kabur. Undangan makan siang itu bukan lagi sekadar cerita, ia sedang terjadi. Angin di karang hawu siang itu bertiup dengan keganasan yang tidak wajar. Bagi mata telanjang Kang Soleh dan Pak Yatno yang mengawasi dari kejauhan, sosok Gus Dur yang berdiri di ujung tebing karang tampak seperti sehelai daun kering yang siap diterbangkan badai. Deburan ombak Samudra Hindia menghantam dinding tebing dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, mengirimkan cipratan air asin setinggi puluhan meter ke udara. Secara logika, siapapun yang berdiri di titik itu seharusnya sudah basah kuyup atau bahkan terseret arus balik yang mematikan. Kang Soleh menggenggam tasbihnya erat-erat. Buku-buku jarinya memutih. Mulutnya komat kamit mendaraskan ayat-ayat perlindungan. Ia ingin berlari menarik gurunya kembali ke zona aman. Namun kakinya seolah dipaku ke tanah oleh kekuatan tak kasat mata yang melingkupi area itu. Ada garis demarkasi yang jelas antara dunia tempat Soleh berdiri dan dunia tempat Gus Dur melangkah. Sebuah batas imajiner di mana hukum fisika berhenti berlaku dan hukum metafisika mulai mengambil alih kendali. Sementara itu, di sisi Gus Dur, realitas telah bergeser 180 derajat. Apa yang dilihat Soleh sebagai amukan badai, bagi Gus Dur, adalah sebuah upacara penyambutan kenegaraan yang agung. Suara gemuruh ombak yang menakutkan itu, perlahan berubah frekuensinya di telinga sang kiai, bertransformasi menjadi alunan gending monggang gending sakral yang biasa dimainkan di keraton Jawa untuk menyambut raja. Cipratan air laut yang ganas itu tidak menyentuh kulitnya. Sebaliknya, butiran air itu membias menjadi partikel-partikel cahaya berwarna hijau pupus yang membentuk lorong panjang bercahaya. Gus Dur tersenyum, memperbaiki letak pecinya yang sedikit miring, lalu mengetukkan tongkatnya ke batu karang 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu pelan, namun getarannya merambat ke dasar samudra, menjadi kunci pembuka gerbang dimensi yang selama berabad-abad terkunci rapat dari pandangan manusia biasa. Tiba-tiba, pandangan di depan Gus Dur terbelah. Kabut tebal yang menyelimuti cakrawala laut perlahan menyibak, menampilkan sebuah gapura raksasa yang bukan terbuat dari batu bata atau semen, melainkan tersusun dari pilar-pilar air laut yang membeku dan memadat, berkilauan diterpa cahaya matahari, yang anehnya tidak terasa panas. Di depan gapura itu, berbaris ribuan sosok tak kasat mata. Mereka bukanlah hantu menyeramkan seperti dalam cerita horor murahan, melainkan para abdi dalam gaib berbusana prajurit Mataram kuno, lengkap dengan tombak dan keris, namun tubuh mereka transparan, laksana terbuat dari uap air. Mereka menunduk takzim, melakukan sembah bekti saat Gus Dur melintas. Gus Dur mengangguk hormat ke kiri dan ke kanan. Bibirnya menggumamkan salam. Assalamualaikum, wahai hamba-hamba Allah di alam barzah. Terima kasih, sudah repot-repot berbaris. Maaf saya tidak bawa rokok kretek untuk kalian. Bahkan dalam situasi sesakral itu, selera humor Gus Dur tetap menyala, menjadi penyeimbang, agar jiwanya tidak larut dalam ekstasi mistis yang berlebihan. Melangkah melewati gapura air itu, Gus Dur tiba-tiba merasa suasana berubah hening dan damai. Tidak ada lagi suara bising ombak. Ia kini berada di sebuah pendopo agung, yang lantainya terbuat dari batu giok hijau yang sejuk. Atapnya menjulang tinggi tak terbatas, disangga oleh tiang-tiang emas yang berukirkan naga dan bunga teratai. Cahaya di ruangan itu lembut, berasal dari ribuan mutiara yang tertanam di langit-langit. Di ujung pendopo, di atas sebuah singgasana yang diukir dari karang merah yang langka, duduklah sosok itu, Sang Ratu, Nyi Roro Kidul. Penampilannya jauh dari kesan menyeramkan. Ia adalah manifestasi keanggunan wanita Jawa yang paripurna. Wajahnya cantik, namun menyiratkan usia ribuan tahun yang penuh kebijaksanaan. Mengenakan kemben beludru hijau lumut bersulam benang emas, dengan selendang sutra yang melayang-layang di sekeliling tubuhnya, seolah hidup. Mahkota di kepalanya berkilauan, bukan karena intan berlian, melainkan karena nur cahaya kewibawaan yang memancar kuat. Sugeng rawuh, Kiai, sapa Ratu Kidul, dengan suara yang terdengar seperti desau angin di pucuk pohon cemara, menggunakan bahasa Jawa kromo inggil yang sangat halus. Suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan langsung bergema di dalam batin Gus Dur. Gus Dur menunduk sedikit, meletakkan tangan kanan di dada kiri, sebagai tanda hormat. Matur nuwun, Gusti Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau kedatangan saya merepotkan. Saya datang memenuhi janji, sekaligus mau menagih makan siang. Katanya, menunya spesial. Sang Ratu tersenyum tipis. Senyum yang bisa menenangkan badai di lautan.
sekaligus bisa menenggelamkan kapal-kapal yang sombong. Kiai Abdurrahman Wahid selalu punya cara untuk membuat suasana cair. Mari, silakan duduk. Kursi ini sudah disiapkan khusus untuk panjenengan. Gus Dur duduk di sebuah kursi kayu jati ukir yang terasa hangat. Di hadapannya, sebuah meja pendek telah terisi berbagai hidangan. Namun, ini bukan hidangan biasa. Tidak ada nasi padang atau sate ayam. Yang tersaji adalah buah-buahan yang tidak tumbuh di tanah daratan. Anggur berwarna biru laut, delima yang bijinya bersinar seperti rubi, dan minuman dalam cawan emas yang mengeluarkan aroma melati dan kesturi. Silakan dicicipi, Kiai. Ini buah kuldi segara, bukan buah terlarang, tapi buah hikmah. Siapa yang memakannya akan jernih pikirannya dalam melihat mana kawan mana lawan. Ujar Ratu Kidul mempersilakan. Gus Dur mengambil sebutir anggur biru itu, memakannya dengan santai. Rasanya manis, segar, dan seketika membuat matanya yang di dunia nyata terbatas penglihatannya menjadi sangat awas. Di dimensi ini, Gus Dur bisa melihat dengan ketajaman mata elang. Ia menatap wajah Ratu Kidul dengan seksama, melihat gurat-gurat kesedihan di balik kecantikannya. Gusti Ratu kelihatan murung. Kata Gus Dur tiba-tiba, to the point. Padahal, laut sedang pasang, kekuasaan sedang penuh. Ada apa? Apakah ada menteri saya yang buang sampah sembarangan di laut, Ibu? Ratu Kidul menghela napas panjang. Aroma laut yang amis mendadak berubah menjadi aroma bunga Kamboja yang layu. Bukan soal sampah plastik, Kiai. Itu bisa dibersihkan oleh waktu. Tapi sampah keserakahan yang sedang menumpuk di Jakarta, di tanah Jawa, itu yang membuat lautan saya bergolak. Saudara-saudara Kiai, para pemimpin itu sudah lupa pada sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan hidup. Mereka berebut kursi seolah akan hidup 1000 tahun. Jeritan rakyat kecil yang lapar terdengar sampai ke dasar palung saya, lebih keras dari suara ombak. Gus Dur terdiam. Ia meletakkan cawan minumannya. Suasana menjadi serius. Ia tahu pertemuan ini bukan sekadar reuni spiritual. Ini adalah sidang kabinet 2 dimensi. Ratu Kidul, sebagai penjaga keseimbangan energi tanah Jawa, sedang memberikan peringatan dini. Saya merasakan getaran itu juga, Gusti Ratu, jawab Gus Dur pelan, suaranya berat. Di darat, orang-orang sedang mabuk agama, tapi lupa Tuhan. Mabuk kekuasaan, tapi lupa amanah. Saya berusaha menahan mereka, tapi tangan saya cuma 2. Kadang saya merasa seperti sedang menambal bendungan, retak dengan permen karet. Itulah sebabnya, saya mengundang Kiai, kata Ratu Kidul. Tatapannya menajam. Energi negatif dari utara Jakarta sudah terlalu pekat. Gunung Merapi sudah mulai batuk-batuk karena tersedak asap kesombongan manusia. Laut saya pun sudah mulai panas. Ingin rasanya saya kirimkan sapu air untuk membersihkan kotoran itu. Tapi saya masih menahan diri, karena saya melihat ada satu paku bumi yang masih menancap kuat. Itu panjenengan, Kiai? Gus Dur terkekeh getir. Waduh, saya jadi paku bumi? Berat amat tugasnya. Saya ini cuma Kiai kampung yang kebetulan jadi presiden. Gusti, itu pun banyak yang mau menjatuhkan. Biarkan mereka menjatuhkan, sahut Ratu Kidul tegas. Jabatan di mata manusia hanyalah daki, tapi tugas Kiai menjaga ukhuwah persaudaraan dan kemanusiaan adalah mandat langit. Saya ingin memberikan sesuatu untuk Kiai. Bukan emas, bukan pusaka keris sakti yang bisa membuat orang kebal bacok. Kiai tidak butuh itu. Sang Ratu kemudian menggerakkan tangannya yang lentik. Dari udara kosong, muncul sebuah gulungan selendang berwarna hijau pupus yang bercahaya. Selendang itu melayang perlahan ke arah Gus Dur. Ini adalah selendang samudra, bukan untuk dipakai menari. Lanjut Ratu Kidul. Ini adalah simbol kesabaran yang tak bertepi. Laut itu luas, Kiai. Ia menampung segala kotoran sungai, bangkai, dan sampah. Tapi laut tetap asin, tetap suci, dan tetap bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadilah seperti laut. Hati Kiai harus seluas samudra. Maafkan mereka yang menghina, rangkul mereka yang memusuhi. Hanya dengan hati seluas laut, Indonesia bisa selamat dari pagebluk perpecahan ini. Gus Dur menerima gulungan cahaya itu. Saat menyentuh telapak tangannya, cahaya itu meresap masuk ke dalam kulitnya, mengalirkan sensasi dingin yang menyejukkan ke seluruh aliran darahnya. Rasa lelah, amarah, dan kekecewaan politik yang selama ini membebani pundaknya seketika luruh. Hatinya menjadi lapang, selapang cakrawala yang tak berujung. Terima kasih Gusti Ratu. Ini bekal yang lebih berharga daripada pinjaman IMF, canda Gus Dur, meski matanya berkaca-kaca. Akan saya ingat pesan ini, menjadi laut, menampung tapi tidak menjadi kotor. Sementara itu, di dunia nyata, Kang Soleh yang masih berdiri di kejauhan, melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Ia melihat Gus Dur, yang masih berdiri di ujung karang, tiba-tiba dikelilingi oleh ribuan burung camar, yang terbang berputar-putar, membentuk kubah raksasa. Dan di tengah deburan ombak yang menggila, Soleh bersumpah melihat air laut di depan Gus Dur menjadi tenang setenang cermin, memantulkan bayangan langit, sementara di sekelilingnya,
Badai tetap mengamuk. Waktu seolah berhenti. Jam tangan Soleh mati mendadak. Jarum detiknya tak bergerak. Ia sadar, gurunya sedang berada di zona waktu yang berbeda, sedang melakukan diplomasi tingkat tinggi yang hasilnya tidak akan masuk dalam berita koran esok pagi, namun akan menentukan nasib jutaan nyawa di negeri ini. Suara gamelan monggang yang magis dan alunan gending kebogiro perlahan-lahan memudar dari pendengaran batin Gus Dur, digantikan kembali oleh suara gemuruh ombak pantai selatan yang kasar dan tanpa ampun. Ilusi visual berupa pendopo agung berlantai giok dan tiang-tiang emas itu berpendar, lalu pecah menjadi butiran kabut air asin yang terbawa angin. Gus Dur menarik napas panjang, menghirup udara dunia nyata yang berat dan lembab, melepaskan aroma wewangian melati keraton yang sempat memenuhi paru-parunya beberapa saat lalu. Ia kembali berpijak di atas batu karang hitam yang licin dan tajam di Karang Hawu, sendirian, tanpa pasukan gaib, tanpa Ratu Kidul. Pertemuan antar dimensi itu telah usai, ditutup dengan sebuah pesan berat tentang menjadi samudra yang kini tersimpan rapi di dalam sanubarinya. Dari kejauhan, Kang Soleh dan Pak Yatno berlari tergopoh-gopoh, menghampiri sang guru. Wajah mereka pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Dan memang, apa yang mereka saksikan tadi bukanlah pemandangan lazim. Mereka melihat Gus Dur berdiri tegak di tengah pusaran badai, dikelilingi cahaya kehijauan, sementara ombak setinggi rumah menghantam kiri kanan karang, namun seolah enggan menyentuh tubuh sang kiai. Gus Dur, jenengan Anda tidak apa-apa," teriak Kang Soleh. Suaranya parau karena kalah oleh deru angin. Ia segera memegang lengan Gus Dur, bersiap memapah tubuh yang ia kira akan menggigil kedinginan dan basah kuyup. Namun, begitu tangan Soleh menyentuh lengan baju batik Gus Dur, ia tersentak kaget. Ia meraba punggung, bahu, hingga sarung Gus Dur kering-kering kerontang. Tidak ada setetes pun air laut yang membasahi pakaian Gus Dur. Padahal, batu karang tempat mereka berdiri becek bukan main, dan cipratan ombak masih terus menyembur ke udara. Bahkan, kacamata tebal Gus Dur bersih, tanpa bercak air sedikit pun. Seolah beliau baru saja keluar dari ruang ber-AC yang kering, bukan dari bibir pantai yang sedang diamuk badai. "Loh kok kering, Gus? Padahal tadi, ombaknya." Soleh tergagap. Logikanya, macet total. Ia menatap Pak Yatno, meminta konfirmasi. Dan sopir tua itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan mulut ternganga, tak mampu berkata-kata. Gus Dur terkekeh pelan, memperbaiki letak pecinya. "Ya kering, tuh, Le. Kan tadi saya dipayungi sama Kanjeng Ratu, masak tamu kehormatan. Disuruh hujan-hujanan, nanti make up saya luntur." Candanya ringan, seolah kejadian barusan hanyalah peristiwa remeh-temeh. "Sudah, ayo kembali ke mobil, perut saya lapar beneran sekarang. Tadi di sana cuma makan angin dan nasihat," ajak Gus Dur, sambil melangkah santai meninggalkan tebing karang. Langkahnya jauh lebih ringan dan bertenaga dibandingkan saat berangkat tadi. Tongkatnya mengetuk-ngetuk batu karang. Dengan irama yang riang, mereka kembali masuk ke dalam Toyota Kijang hijau itu. Suasana di dalam mobil kini berubah drastis. Jika saat berangkat tadi terasa berat, sesak, dan penuh dengan aroma mistis yang mencekam, kini kabin mobil terasa longgar, sejuk, dan terang. Penumpang gelap yang tadi menumpang di atap dan kursi belakang, tampaknya sudah turun, kembali ke pos penjagaan masing-masing di alam gaib. Pak Yatno menyalakan mesin, suara mesin mobil terdengar halus, greng sekali starter, seolah mobil tua itu juga baru saja mendapat suntikan energi supranatural. "Kita cari makan di mana, Gus? Ikan bakar di pelabuhan?" tanya Pak Yatno. Tangannya kini lebih rileks memegang setir. "Jangan, kita langsung balik arah Jakarta saja, cari makan di jalan nanti. Ada urusan mendesak yang menunggu di ibu kota." "Firasat saya, kompor di Jakarta sudah mulai meleduk-meledak," jawab Gus Dur sambil menyandarkan punggungnya. Beliau tampak memejamkan mata, namun jari-jarinya terus bergerak memutar tasbih. Bibirnya komat kamit melafalkan wirid pasca pertemuan. Perjalanan pulang menempuh jalur Cikidang yang terkenal dengan kelokan tajam dan hutan karet yang rimbun. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menerobos celah-celah dedaunan pohon sawit dan karet, menciptakan bayangan panjang di aspal yang mulai rusak di sana-sini. Kang Soleh masih penasaran setengah mati. Ia menoleh ke belakang. "Gus, punten maaf. Tadi itu beneran makan siang, maksud saya?" Gus Dur melihat wujud aslinya, tanya Soleh. "Hati-hati." Gus Dur membuka matanya sedikit. "Wujud itu relatif, Le. Kamu lihat saya sebagai Gus Dur yang gemuk dan suka banyol. Tapi dokter melihat saya sebagai pasien diabetes. Musuh politik melihat saya sebagai ancaman. Ratu Kidul melihat saya sebagai khalifah pemimpin di darat. Yang saya temui tadi adalah energi penjaga Nusantara." Beliau titip pesan, supaya kita jangan serakah. Alam itu punya batas sabar. Kalau pemimpinnya rakus, alam akan muntah. Itu intinya. Jadi, tidak ada menu sate lalat, Gus. Pensing Soleh mencoba mencairkan suasana.
Haha, adanya buah kesabaran. Dan itu rasanya pahit, kalau nggak biasa. Tawa Gus Dur berderai. Namun, tawa itu terhenti ketika mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Ciit. Ban mobil berdecit, beradu dengan aspal basah. Tubuh mereka terhuyung ke depan. Astagfirullah. Ada apa Pak Yatno? Seru Soleh kaget. Di depan mereka, sekitar 10 meter, sebuah pohon mahoni raksasa tumbang melintang menutupi seluruh badan jalan. Anehnya, tidak ada angin kencang atau hujan deras di titik itu. Pohon itu tampak tumbang begitu saja, akarnya tercerabut paksa. Jalanan Cikidang yang sepi mendadak terasa mencekam. Di kiri jalan ada tebing tanah. Di kanan jurang curam. Mereka terjebak. Belum sempat Soleh berpikir jernih, dari balik semak-semak muncul 5 orang lelaki bertubuh kekar, berwajah garang, dengan golok terselip di pinggang. Mereka bukan hantu. Ini ancaman fisik yang nyata. Mereka adalah bajing loncat atau preman lokal yang sering memanfaatkan situasi sepi untuk memalak pengendara. Salah satu dari mereka, yang bertato naga di lengan, mengetuk kaca jendela Pak Yatno dengan gagang golok. Dok, buka, bayar tol kalau mau lewat. Pohon ini nggak bisa minggir sendiri. Bentak preman itu kasar. Pak Yatno pucat, keringat dingin mengucur. Waduh, Gus, begal Gus. Bagaimana ini? Kita putar balik? Nggak bisa. Jalan sempit. Soleh yang darah mudanya mendidih sudah bersiap membuka pintu. Kurang ajar. Mereka sengaja menumbangkan pohon itu. Biar saya hajar Gus. Saya bawa kunci roda. Soleh, duduk. Perintah Gus Dur tegas. Suaranya rendah, tapi menggelegar, membuat nyali Soleh menciut seketika. Jangan pakai otot. Ingat pesan ratu tadi. Jadilah laut. Laut itu tidak memukul batu dengan palu, tapi dengan air yang lembut. Tapi mereka bawa golok Gus. Buka kacanya, Pak Yatno. Perintah Gus Dur tenang. Gus, bahaya. Bantah Pak Yatno. Buka. Dengan tangan gemetar, Pak Yatno memutar tuas kaca jendela. Preman bertato itu menyeringai, siap memuntahkan sumpah serapah dan meminta dompet. Namun, saat wajahnya melongo ke dalam mobil, ia bertemu pandang dengan sosok yang duduk di kursi tengah. Gus Dur menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap lurus ke mata preman itu dengan pandangan mata yang teduh, namun menghujam sukma. Bukan pandangan menantang, melainkan pandangan seorang bapak yang melihat anaknya yang nakal. Hening. Preman itu terdiam. Mulutnya yang sudah terbuka hendak membentak, tiba-tiba terkunci. Ia merasakan aura yang aneh memancar dari dalam mobil. Aura yang membuatnya merasa kecil, kerdil, dan telanjang. Golok di pinggangnya terasa panas. Mas, sapa Gus Dur lembut, menggunakan bahasa Jawa halus. Sampean capek ya? Kerja nebang pohon segede itu pasti berat. Keringatmu banyak sekali. Preman itu mengerjap-ngerjapkan mata. Bingung, biasanya korban akan teriak ketakutan atau marah-marah. Ini malah ditanya capek atau tidak. Iya Pak, bayar. Kalau mau lewat, harus bayar buat geser pohon. Bentaknya lagi, tapi nadanya sudah turun separuh. Tidak seyakin tadi. Saya nggak punya uang banyak. Mas, saya cuma guru ngaji, kata Gus Dur sambil merogoh saku baju kokonya. Beliau mengeluarkan 2 bungkus rokok kretek dan selembar uang 50 ribuan. Jumlah yang lumayan besar waktu itu, tapi tidak sebanding dengan harga nyawa. Ini buat beli es teh dan rokok. Bagi sama teman-temanmu ya, kasihan pohonnya. Dia nggak salah apa-apa kok ditebang. Nanti kalau hujan, tanahnya longsor, rumah ibumu di bawah sana bisa kena. Kalimat terakhir itu, rumah ibumu di bawah sana, bisa kena menohok jantung si preman. Ia memang orang asli desa bawah bukit itu. Bagaimana orang tua buta ini bisa tahu? Gus Dur tersenyum, lalu menepuk bahu Pak Yatno. Pak Yatno, tolong kasih kue sisa semalam di bagasi. Mereka pasti lapar nungguin mangsa dari pagi. Kang Soleh, dengan wajah bingung bercampur kagum, turun dari mobil dan menyerahkan kotak kue itu kepada para preman yang kini berkumpul dengan wajah bingung. Aura permusuhan yang tadi kental mendadak cair. Minggirin pohonnya Mas, kami mau lewat, ada urusan umat, kata Gus Dur lagi, kali ini dengan nada perintah yang tak terbantahkan. Tanpa dikomando 2 kali, si preman bertato itu memberi kode pada teman-temannya. Woi, angkat. Ini Pak, Kiai mau lewat, cepetan. Ajaib. 5 preman yang tadi berniat jahat, kini bergotong royong dengan semangat 45, menyingkirkan batang pohon mahoni itu ke pinggir jurang. Mereka bekerja seperti santri yang patuh pada kiainya. Setelah jalan terbuka, mereka bahkan membungkuk hormat saat mobil kijang itu melintas pelan. Hati-hati Pak Kiai, ngapunten, maaf, teriak si pemimpin preman sambil melambaikan tangan yang memegang kotak kue. Di dalam mobil yang kembali melaju, Kang Soleh menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Kok bisa Gus? Mereka itu bajingan loh. Itu namanya ilmu samudra le. Jawab Gus Dur
sambil memasang kembali kacamata hitamnya. Api jangan dilawan dengan api, nanti kebakaran hutan. Api dilawan dengan air. Kejahatan mereka itu karena perut lapar dan hati kering. Kita kasih makan perutnya, kita siram hatinya. Selesai, Soleh terdiam. Ia baru saja menyaksikan praktik langsung dari oleh-oleh yang dibawa Gus Dur dari Laut Selatan. Kesabaran yang meluaskan hati, yang mampu mengubah ancaman menjadi persaudaraan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Begitu mobil memasuki wilayah Ciawi dan sinyal seluler mulai penuh. Handphone komunikator besar milik Gus Dur yang dipegang Soleh berdering nyaring. Kring, kring, kring. Soleh mengangkatnya. Wajahnya langsung tegang. Halo? Iya pak. Kami sedang di jalan. Apa situasinya memanas? Demo di depan istana? Soleh menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke Gus Dur. Gus, dari Jakarta. Situasi gawat, lawan politik Gus Dur memobilisasi massa. Mereka menuntut sidang istimewa dipercepat, kabinet gonjang-ganjing. Gus Dur tidak kaget, wajahnya tetap tenang, setenang permukaan laut yang dilihat Soleh tadi. Ia hanya menghela napas panjang. Nah, kan baru juga dibilang Ratu Kidul. Jakarta memang sedang panas. Ya sudah, Pak Yatno, ngebut sedikit. Saatnya kita bekerja. Liburannya sudah selesai. Mobil kijang tua itu pun memacu kecepatan, membelah kemacetan sore, menuju ibu kota yang sedang terbakar amarah politik. Di kursi tengah, Gus Dur duduk diam bagaikan batu karang, siap menghadapi gelombang fitnah dan intrik yang jauh lebih ganas daripada ombak laut selatan manapun. Jakarta menyambut kepulangan Gus Dur bukan dengan karpet merah, melainkan dengan barikade kawat berduri dan lautan manusia yang meneriakkan kemarahan. Mobil Toyota Kijang hijau yang membawa rombongan kecil itu harus mengambil jalan memutar lewat pintu belakang Istana Merdeka, menghindari kerumunan demonstran yang memadati Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana ibu kota malam itu benar-benar kontras dengan ketenangan mistis di Karanghawu. Di sini, udara terasa panas bukan karena cuaca, melainkan karena gesekan ambisi dan intrik politik yang membakar ubun-ubun. Lampu-lampu sorot dari mobil polisi dan water cannon menyapu kegelapan, menciptakan siluet-siluet menyeramkan di dinding putih istana yang angkuh. Begitu Gus Dur turun dari mobil, dibantu oleh Kang Soleh dan Pak Yatno, suasana kepanikan langsung menyergap. Para menteri, staf khusus, hingga ajudan militer berlarian menyambutnya dengan wajah-wajah tegang. Keringat membasahi kerah kemeja mahal mereka. Telepon di ruang kerja presiden berdering tiada henti. Bersahut-sahutan dengan suara sirina dari luar pagar. Gus, alhamdulillah Gus Dur sudah sampai, seru Pak Menteri Sekretaris Negara. Napasnya tersengal-sengal. Gawat Gus, situasi chaos. Pimpinan partai oposisi baru saja konferensi pers. Mereka menuduh Gus Dur tidak kompeten karena menghilang seharian di saat genting. Mereka mengancam akan mempercepat sidang istimewa besok pagi. Seorang jenderal bintang 3 dengan wajah kaku ikut menimpali. Izin, Presiden, kami sarankan Bapak segera membuat pernyataan pers. Bantah isu, kalau Bapak sakit atau kabur, keberadaan Bapak yang tidak diketahui selama 10 jam terakhir ini jadi peluru buat lawan. Gus Dur yang masih mengenakan kemeja batik dan sarung yang sama saat dipakai bertemu Ratu Kidul hanya tersenyum santai. Beliau berjalan pelan menuju ruang tengah istana, tempat meja makan oval berada. Seolah-olah beliau baru pulang dari jalan-jalan sore di taman, bukan dari perjalanan lintas dimensi. Sabar, sabar, gitu aja kok repot, ujar Gus Dur sambil duduk di kursi kepresidenan. Saya nggak kabur, saya tadi diplomasi tingkat tinggi, lebih tinggi dari lobi-lobi kalian di hotel berbintang. Para menteri saling pandang, bingung, diplomasi dengan siapa? Gus, IMF, Bank Dunia, atau utusan Presiden Amerika? Tanya seorang staf khusus yang berhaluan liberal. Gus Dur mengambil segelas air putih yang disodorkan pelayan istana, meminumnya seteguk, lalu meletakkannya kembali dengan tenang. Bukan, saya tadi makan siang sama Nyi Roro Kidul. Hening, lagi-lagi, keheningan yang canggung menyelimuti ruangan itu. Kali ini lebih parah daripada di Ciganjur, karena di ruangan ini berisi para teknokrat, jenderal, dan akademisi lulusan luar negeri yang otaknya penuh dengan rasionalitas dan kalkulasi politik. Mendengar presidennya bicara soal Ratu Pantai Selatan di tengah krisis negara, mereka merasa seolah langit-langit istana mau runtuh. Beberapa orang menahan napas, khawatir Gus Dur sedang mengalami delirium akibat kelelahan. Gus, Pak Menteri, Pertahanan berusaha bicara dengan nada hati-hati, seperti bicara pada anak kecil. Ini bukan waktunya bercanda. Media di luar sana sedang menunggu. Kalau Gus Dur bilang begitu ke wartawan, kita habis. Mereka akan bilang presiden klinik, presiden tidak rasional. Gus Dur tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di ruangan yang dingin itu. Loh, siapa yang bercanda? Politik di Indonesia itu memang tidak bisa cuma pakai rasio jenderal. Kalau pakai rasio,
Negara ini sudah bubar dari dulu. Indonesia ini dijaga oleh dua kekuatan. Kekuatan doa para kiai di langit, dan kekuatan budaya di bumi. Nyi Roro Kidul itu simbol budaya, simbol penjaga tanah Jawa. Saya datang ke sana untuk memastikan paku bumi kita masih kuat, supaya gempa politik di Jakarta ini tidak bikin negara retak. Kang Soleh yang berdiri di pojok ruangan hanya tersenyum simpul. Ia tahu, Gus Dur sedang memainkan kartu psaywar perang urat saraf. Gus Dur tahu persis bahwa musuh-musuh politiknya yang sebagian besar adalah kaum modernis dan sekuler paling takut dan bingung menghadapi hal-hal yang tidak bisa mereka ukur dengan logika. Dengan melempar isu Ratu Kidul, Gus Dur sedang mengacak-acak frekuensi berpikir lawan. Begini saja, lanjut Gus Dur, wajahnya berubah serius. Kalian bilang ke wartawan, Presiden baru saja melakukan kontemplasi untuk keselamatan bangsa. Titik. Nggak usah sebut Ratu Kidul kalau kalian malu. Tapi intinya, saya sudah dapat mandat. Mandat apa Gus? Tanya staf ahli, penasaran. Mandat kesabaran samudra, jawab Gus Dur sambil menepuk dada kirinya. Tempat di mana secara metaforis, selendang samudra, pemberian sang ratu tadi, meresap. Lawan kita itu sedang panik. Mereka teriak-teriak, demonstrasi, ancam impeachment. Itu tanda mereka takut. Mereka takut kehilangan akses ke sumber daya. Ratu Kidul tadi pesan, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan mudah kaget, jangan mudah heran. Biarkan mereka menari-nari sampai capek sendiri. Kita diam saja, seperti karang. Nanti kalau ombaknya surut, kita masih berdiri. Mereka sudah hanyut. Mendengar filosofi itu, ketegangan di wajah para menteri sedikit mereda. Meskipun mereka tetap skeptis soal pertemuan mistis itu, tapi pesan moralnya masuk akal. Ketenangan Gus Dur adalah aset terbesar saat ini. Di tengah badai, nahoda tidak boleh ikut panik. Namun, di sudut ruangan, ada seorang staf muda yang diam-diam mengetik pesan singkat SMS di ponsel komunikatornya. Staf ini adalah duri dalam daging, informan yang ditanam oleh kubu oposisi di dalam istana. Ia mengirim pesan ke pimpinan partai lawan, Info A1. Gus Dur baru balik dari Pelabuhan Ratu. Ngakunya ketemu Nyi Roro Kidul. Dia mulai ngelantur. Isu klinik bisa digoreng untuk jatuhkan kredibilitasnya. Pesan itu terkirim. Dalam hitungan jam, rumor itu menyebar di kalangan elit politik Jakarta. Di markas oposisi, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa mendapat amunisi baru. Lihat ini, seru seorang politisi senior lawan sambil menggebrak meja di sebuah kafe di Menteng. Presiden kita sudah gila, negara mau bangkrut, dia malah main dukun di Laut Selatan. Besok, kita hajar dia di media. Kita bingkai dia sebagai pemimpin yang tidak waras. Mereka tidak sadar, mereka baru saja masuk ke dalam perangkap Gus Dur. Kembali ke istana. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rapat darurat akhirnya bubar. Para menteri pulang dengan membawa tugas masing-masing. Gus Dur masuk ke kamar tidurnya, diantar oleh Kang Soleh. Gus, bisik Soleh, saat membantu melepas sandal. Gus Dur, tadi saya lihat staf protokol yang di pojok itu main HP terus. Sepertinya, dia membocorkan omongan Gus Dur soal Ratu Kidul keluar. Gus Dur merebahkan tubuhnya yang lelah. Di kasur empuk istana, beliau tersenyum licik. Senyum seorang ahli strategi ulung. Biarkan saja, Le. Memang itu tujuannya. Maksudnya, Soleh? Bingung. Nanti Gus Dur dibilang musyrik atau gila lo sama orang-orang kota. Justru itu, Le. Kalau mereka menganggap saya gila, mereka akan meremehkan saya. Musuh yang meremehkan itu biasanya lengah. Mereka akan sibuk menyerang isu klinik itu, dan lupa menyerang kebijakan substansi saya soal pemberantasan korupsi. Biar mereka sibuk berdebat soal hantu, sementara saya bersih-bersih rumah dari tikus berdasi. Soleh tertegun. Masya Allah, pikirannya tidak sampai ke sana. Gus Dur menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Beliau rela dianggap konyol demi mengalihkan perhatian lawan dari agenda utama perbaikan negara. Makan siang dengan Ratu Kidul ternyata bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga manuver politik tingkat dewa. Sudah, kamu tidur sana. Besok pagi beli koran yang banyak. Saya mau lihat seberapa kreatif mereka memfitnah saya, kata Gus Dur sambil menarik selimut. Oh ya, Le, tolong lukisan Jenderal Sudirman di ruang depan itu digeser sedikit ke kanan. Tadi Ibu Ratu bilang posisinya kurang pas, menghalangi aliran angin dari selatan. Siap Gus, jawab Soleh. Takzim. Soleh keluar dari kamar presiden, meninggalkan Gus Dur yang mulai mendengkur halus. Di luar, Jakarta masih belum tidur. Intrik terus berjalan. Mesin Fox terus memuntahkan siaran pers, dan para demonstran bayaran masih membakar ban. Tapi di dalam kamar itu, sang presiden tidur dengan nyenyak, dijaga oleh keyakinan yang tak tergoyahkan, dan mungkin oleh pasukan tak kasat mata yang ikut pulang bersamanya dari Laut Selatan. Keesokan harinya, seperti dugaan Gus Dur, headline koran-koran kuning dan tabloid oposisi meledak dengan judul sensasional. Presiden menghilang misterius. Diduga ritual di Laut Selatan dan Gus Dur
Saya makan siang dengan Nyi Roro Kidul. Masyarakat gempar, kaum intelektual mencibir, kaum agamis puritan marah. Tapi rakyat jelata di kampung-kampung justru tersenyum. Bagi rakyat kecil, pemimpin yang dekat dengan alam gaib adalah pemimpin yang sakti. Gus Dur semakin dicintai oleh basis masa akar rumputnya. Sementara elit politik semakin bingung menghadapi jurus mabuk sang kiai. Namun, permainan belum selesai. Ratu Kidul telah memberikan selendang samudra kesabaran. Tapi badai sesungguhnya baru akan menerjang. Sebuah dokumen rahasia negara hilang dari meja kerja presiden. Dan dokumen itu berisi daftar nama para jenderal dan konglomerat yang akan ditangkap Gus Dur. Matahari pagi belum tinggi, namun suhu di dalam Istana Merdeka sudah mendidih. Bukan karena pendingin ruangan yang rusak, melainkan karena kepanikan luar biasa yang melanda ring 1 kepresidenan. Sebuah map berwarna merah menyala yang seharusnya tergeletak manis di atas meja kerja Presiden Abdurrahman Wahid, lenyap tanpa bekas. Map itu bukan sembarang map. Di dalamnya tersimpan draft keputusan Presiden Kepres tentang pembubaran sebuah departemen yang dianggap sarang korupsi, lengkap dengan daftar nama jenderal dan konglomerat hitam yang asetnya akan dibekukan. Jika dokumen itu jatuh ke tangan lawan politik, sebelum diumumkan resmi, dampaknya akan seperti bom atom. Sabotase ekonomi, kerusuhan buatan, hingga upaya kudeta parlemen yang lebih cepat. Kepala Biro Pengamanan Istana, seorang kolonel yang kaku dan disiplin, mondar-mandir dengan wajah pucat. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Ia sudah memerintahkan anak buahnya menggeledah setiap tong sampah, memeriksa setiap laci, dan menginterogasi petugas kebersihan. "Mustahil hilang, Pak," lapor seorang letnan dengan suara bergetar. CCTV di koridor tidak merekam siapapun masuk ke ruang kerja Bapak sejak semalam, kecuali Kang Soleh dan Bapak Presiden sendiri. Gus Dur, pusat dari segala kegaduhan itu, justru sedang duduk santai di beranda belakang istana. Di hadapannya tersaji semangkuk bubur ayam tanpa kacang dan segelas teh hangat. Beliau mendengarkan laporan-laporan panik itu sambil sesekali menyeruput tehnya dengan bunyi sert yang nyaring, seolah sedang menikmati orkestra kepanikan yang ia pimpin sendiri. Sudah, jangan ribut kayak pasar kaget," potong Gus Dur ketika si kolonel hendak melapor untuk kelima kalinya. Dokumen itu nggak punya kaki, jadi nggak mungkin lari jauh. Paling cuma keselip atau ada tangan jahil yang mau main petak umpet. "Tapi ini gawat darurat, Gus. Kalau bocor ke Senayan, kita habis," seru salah satu staf khusus politiknya. Gus Dur meletakkan sendok buburnya. Wajahnya berubah serius, namun matanya menyipit jenaka. "Kalian ini terlalu percaya sama teknologi. CCTV itu buatan manusia, bisa diakali. Maling di istana ini canggih. Dia nggak pakai topeng, tapi pakai dasi. Dia nggak manjat tembok, tapi punya kartu akses VIP." "Siapa, Gus? Biar kami tangkap sekarang," tanya si kolonel. Tangannya refleks meraba pistol di pinggang. Jangan main tangkap, nanti melanggar HAM. Kita pakai cara halus," kata Gus Dur. Beliau kemudian menoleh ke arah Kang Soleh yang berdiri setia di sampingnya. "Le, ambilkan segelas air putih dan sedikit garam dapur." Kang Soleh bingung, tapi segera melaksanakan perintah. "Buat apa, Gus? Kita mau menangkap tuyul berdasi." "Tuyul itu takut sama asinnya garam dan tajamnya mata batin," jawab Gus Dur santai. Namun suaranya cukup keras hingga terdengar oleh beberapa staf yang berkumpul di situ. Berita bahwa Gus Dur akan melakukan ritual menangkap tuyul menyebar cepat ke seluruh penjuru istana. Suasana menjadi tegang dan mistis. Orang-orang teringat berita koran pagi ini tentang Gus Dur yang baru saja bertemu Nyi Roro Kidul. Mereka berpikir, jangan-jangan Gus Dur membawa pasukan halus dari Laut Selatan untuk menjadi detektif. Psikologis para penghuni istana mulai terganggu. Bagi yang bersih, mereka penasaran. Bagi yang kotor, jantung mereka berdegup kencang seperti genderang perang. Gus Dur meminta seluruh staf, ajudan, dan pegawai yang memiliki akses ke ruang kerjanya untuk berkumpul di ruang Jepara. Ada sekitar 15 orang, mulai dari sekretaris pribadi, staf ahli, hingga petugas kebersihan senior. Mereka berdiri berbaris dengan wajah tegang. Gus Dur duduk di kursi tengah, memegang gelas air yang sudah diberi garam. Beliau tidak melihat dengan mata fisiknya, tapi kepalanya bergerak pelan dari kiri ke kanan, seolah sedang memindai barcode dosa di dahi setiap orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu," buka Gus Dur dengan nada datar. "Saya tahu dokumen itu ada di antara kalian. Saya tidak marah. Mungkin kalian butuh uang, atau kalian diancam oleh bos kalian di luar sana. Tapi, ingat, dokumen itu sudah saya bacakan hizib doa perlindungan kemarin malam sepulang dari Laut Selatan." Gus Dur berhenti sejenak, membiarkan kalimat Laut Selatan meresap ke dalam benak mereka, menciptakan teror psikologis. "Siapapun yang memegang dokumen itu dengan niat jahat," lanjut Gus Dur dengan suara yang tiba-tiba menjadi berat dan berwibawa, "tangannya akan terasa panas. Panas seperti memegang bara api. Dan nanti malam, dia tidak akan bisa tidur karena akan didatangi oleh penjaga dokumen itu. Sosoknya tinggi besar,
baunya amis laut, hening. Ruangan ber-AC itu mendadak terasa pengap. Beberapa orang menelan ludah, ada yang kakinya gemetar. Gus Dur sedang memainkan main game tingkat tinggi. Beliau memadukan otoritas kepresidenan dengan mitos klinik yang sangat ditakuti oleh orang Jawa, bahkan yang modern sekalipun. Sekarang, saya kasih kesempatan. Kembalikan dokumen itu ke meja saya dalam waktu 1 jam. Kalau sudah balik, saya anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, Gus Dur meminum sedikit air garam itu, lalu menyemburkannya pelan ke lantai biur. Jangan salahkan saya kalau nanti kulit kalian gatal-gatal seperti kena ubur-ubur. Pertemuan dibubarkan. Orang-orang bubar dengan wajah pucat. Kang Soleh menuntun Gus Dur kembali ke ruang kerja. "Gus, beneran dikasih doa?" bisik Soleh penasaran. Gus Dur terkekeh pelan. "Doa apa? Itu cuman air garam buat kumur. Gigi saya linu tadi pagi." Tapi orang yang bersalah itu hatinya nggak tenang, Le. Ketakutan sendiri adalah hantu yang paling seram. Benar saja, 30 menit kemudian, terjadi keributan kecil di toilet pria sayap barat istana. Seorang staf muda, lulusan universitas ternama yang dikenal sebagai anak didik salah satu partai oposisi, ditemukan pingsan di dalam bilik toilet. Di tangannya, ia menggenggam map merah itu erat-erat, wajahnya merah padam. Dan ia mengigau ketakutan. "Panas, panas, ampun, Ratu, ampun." Petugas keamanan segera mengamankan staf tersebut dan membawa map merah itu kembali ke hadapan Gus Dur. "Lapor Gus, tersangka ditemukan pingsan di toilet. Dokumen aman," lapor Kang Soleh dengan mata berbinar kagum. Gus Dur meraba map itu. Masih utuh, belum sempat difotokopi sepertinya. Dia ketakutan mau membawanya keluar istana, tapi juga takut ketahuan kalau membuangnya. Dia bilang, tangannya panas. "Gus, beneran itu doa Gus Dur manjur," seru Pak Kolonel takjub. Ia mulai percaya bahwa presidennya ini memang sakti mandraguna. Gus Dur tersenyum simpul. "Itu bukan panas karena doa saya, Kolonel. Itu panas karena psikosomatis. Dia stres berat, adrenalinnya naik, darahnya memompa kencang, jadi badannya demam mendadak. Ditambah sugesti saya tadi, ya ambruk dia. Lalu, mau kita apakan dia, Gus? Kita serahkan ke polisi? Pasal pencurian dokumen negara dan makar?" tanya Kolonel geram. Gus Dur menggeleng tegas. "Jangan. Kalau diserahkan ke polisi, nanti jadi berita besar. Partai oposisi akan malu. Lalu mereka akan makin nekat menyerang kita secara brutal, karena terpojok. Kita main cantik." "Maksudnya, Gus, panggil dia ke sini kalau sudah sadar. Kasih minum teh manis," perintah Gus Dur. 1 jam kemudian, staf muda itu, sebut saja Andi, duduk bersimpuh di hadapan Gus Dur, menangis terseduh. Ia mengaku disuruh oleh seorang petinggi partai untuk mencuri draft itu dengan imbalan pelunasan hutang judi dan janji beasiswa ke luar negeri. Ia memohon ampun agar tidak dipenjara. Andi, Gus Dur menghela napas. "Kamu ini anak pintar, tapi salah gaul. Saya tidak akan memenjarakan kamu. Kasihan ibumu di kampung kalau tahu anaknya jadi maling." Andi mendongak, tak percaya. "Benarkah, Gus? Bapak tidak lapor polisi?" "Tidak, tapi ada syaratnya," kata Gus Dur. "Kamu harus sekolah lagi." "Sekolah di mana, Gus?" "Di pesantren Tebuireng, belajar ngaji, belajar tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa." "Kamu saya pecat dari istana dengan hormat. Alasannya sakit. Tapi kamu harus mondok minimal 1 tahun. Biar setan-setan politik di kepalamu itu hilang. Gimana, mau mondok? Atau mau penjara?" Andi langsung sujud syukur, mencium lutut Gus Dur. "Mau, Gus. Saya mau mondok." "Terima kasih, Gus." Gus Dur menepuk pundak pemuda itu. "Ya sudah, sana kemasi barangmu. Bilang sama bosmu di partai itu, dokumennya sudah saya bakar. Jadi percuma mereka nungguin." Setelah Andi pergi, Kang Soleh menatap Gus Dur dengan pandangan heran. "Gus, kok dilepas begitu saja? Dia kan pengkhianat, musuh dalam selimut." Gus Dur menyandarkan punggungnya di kursi kepresidenan yang empuk, namun penuh duri itu. "Memaafkan itu lebih berat daripada menghukum, Le. Kalau saya hukum dia, saya menciptakan satu musuh abadi, dan keluarganya akan dendam. Kalau saya maafkan dan saya didik, saya mungkin membunuh satu musuh, dan melahirkan satu kawan baru. Politik itu bukan cuma soal kalah menang, tapi soal memanusiakan manusia." Kang Soleh terdiam. Ia belajar satu lagi ilmu dari Universitas Kehidupan Gus Dur, bahwa keadilan tidak selalu berwajah palu hakim, tapi bisa berwajah tangan yang merangkul. Namun, masalah belum selesai sepenuhnya. Meskipun dokumen fisik berhasil diselamatkan, Gus Dur tahu bahwa isi dari dokumen itu niatnya untuk membubarkan departemen korup dan menangkap jenderal bermasalah sudah tercium oleh lawan. Andi mungkin gagal menyerahkan barang bukti, tapi ia pasti sudah melapor via telepon sebelum tertangkap. Telepon merah di meja Gus Dur berdering. Itu jalur langsung dari markas besar TNI, Gus. "Dari Panglima," kata ajudan menyerahkan gagang telepon. Gus Dur mengangkatnya.
Halo, ya Panglima, apa? Tank-tank amfibi keluar kandang? Mengarah ke istana? Alasannya parade militer? Haha, parade kok moncong meriamnya ke arah saya. Gus Dur menutup telepon dengan tenang, namun sorot matanya tajam. Siap-siap, dokumen selamat. Tapi, perang terbuka sudah dimulai. Mereka pamer kekuatan. Mereka mau menakut-nakuti saya dengan tank? Terus kita harus apa, Gus? Kita panggil Banser? Kita panggil pasukan loyal? Tanya Soleh panik. Jangan, kalau tentara lawan tentara, yang mati rakyat. Kalau mereka pakai tank, kita pakai daster. Jawab Gus Dur misterius. Daster, Gus? Iya. Besok pagi, saya akan keluar menyapa tank-tank itu dengan celana pendek dan kaos oblong. Saya mau lihat. Berani nggak mereka nembak presiden yang lagi santai cari angin? Ujar Gus Dur sambil tertawa. Tawa yang menyembunyikan keberanian nekat seorang wali yang tidak takut mati. Sore itu, langit Jakarta mendung pekat. Di kejauhan, suara gemuruh rantai roda baja tank terdengar mendekat, menggetarkan aspal ibu kota. Gus Dur kembali duduk di beranda, memutar tasbihnya, melafalkan zikir yang sama seperti yang ia lantunkan di depan ombak laut selatan. Baginya, tang baja dan ombak samudera sama saja. Hanya makhluk Tuhan yang bisa dijinakkan dengan ketenangan hati. Fajar di Jakarta merekah dengan wajah yang muram. Langit berwarna abu-abu besi, seolah mencerminkan logam-logam dingin yang sedang bergerak membelah jalanan protokol ibu kota. Getaran itu terasa lebih dulu, sebelum suaranya terdengar. Kaca-kaca jendela Istana Merdeka bergetar halus. Air di dalam gelas berguncang menciptakan riak-riak kecil. Gram, gram, suara gemuruh mesin diesel raksasa dan gesekan rantai baja di atas aspal mulai mendekat, menciptakan teror psikologis yang mencekam bagi siapa saja yang mendengarnya. Itu bukan parade karnaval 17 Agustus. Itu adalah satu kompitang kavaleri dan kendaraan tempur lapis baja yang dikerahkan dengan dalih. Latihan gabungan pengamanan ibu kota. Namun, arah moncong meriam mereka berbicara lain. Alih-alih mengarah keluar kota atau ke langit, laras-laras besi pembunuh itu moncongnya menyapu halaman depan Istana Kepresidenan. Pesan simboliknya jelas dan brutal. Kami punya senjata, dan kamu hanya punya kata-kata. Menyerahlah, atau kami gilas. Di dalam istana, kepanikan mencapai puncaknya. Para staf sipil berlarian mengemasi dokumen. Beberapa ajudan militer yang loyal kepada presiden tampak bersiaga dengan senjata laras panjang di balik pilar-pilar. Meski mereka tahu, perlawanan itu sia-sia melawan tank. Wajah Pak Kolonel, Kepala Biro Pengamanan, sudah seputih kertas. Ia tahu, dalam sejarah politik dunia, jika tank sudah mengepung istana presiden, biasanya cerita berakhir dengan kudeta berdarah atau pengasingan. Bapak Presiden, di mana? Kita harus segera evakuasi ke safe house. Helikopter sudah standby di belakang, teriak Kolonel kepada Kang Soleh yang baru keluar dari kamar tidur Gus Dur. Kang Soleh menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya bingung bercampur geli. Anu, Pak Kolonel, Gus Dur nggak mau dievakuasi. Gila, Tang sudah di depan pagar. Beliau mau mati konyol. Di mana beliau sekarang? Lagi cari celana pendek, Pak. Katanya gerah. Jawab Soleh polos. Sang kolonel melongo. Di saat negara di ujung tanduk, presidennya malah sibuk mencari celana santai. Tanpa babi bu, kolonel menerobos masuk ke kamar tidur. Di sana, ia melihat pemandangan yang meruntuhkan segala ketegangan militeristik di kepalanya. Gus Dur sedang dibantu oleh putrinya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek selutut berwarna gelap. Penampilan yang lebih mirip bapak-bapak yang mau menyiram tanaman di sore hari daripada seorang kepala negara yang sedang dikudeta. Bapak Presiden, seru kolonel dengan nada memohon. Mohon izin, situasi kritis satu. Tang-tang itu mengarahkan meriam ke sini. Sesuai protokol, Bapak harus pakai rompi anti peluru dan ikut kami ke bunker. Gus Dur menoleh, wajahnya tenang setenang air kolam. Ia meraba-raba mencari sandalnya. Kolonel, sampean ini tentara kok kagetan? Tank itu cuma besi, besi itu benda mati. Yang hidup itu manusia di dalamnya. Mereka itu, anak-anak kita juga. Masak Bapak takut sama anak sendiri? Tapi Pak, ini show of force. Mereka mau intimidasi Bapak, ya biarin mereka show. Kita tonton saja. Sayang kan bensinnya mahal. Sudah jauh-jauh datang, masa nggak disambut? Ujar Gus Dur enteng. Ayo Le, tuntun saya ke beranda depan. Saya mau dada-dada sama tank. Gus, bahaya. Ada sniper. Cegah kolonel histeris. Namun, Gus Dur tetaplah Gus Dur. Sekeras apapun batu karang, ia kalah keras dengan kepala kiai yang satu ini. Dengan langkah tertatih, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, Gus Dur berjalan menuju pintu utama Istana Merdeka, yang menghadap langsung ke Jalan Medan Merdeka Utara. Pintu raksasa itu dibuka, angin pagi Jakarta yang berdebu langsung menyambut. Di seberang pagar istana, pemandangan mengerikan terhampar. Belasan tank berjejer rapi,
Mesinnya menderu-deru memuntahkan asap hitam. Laras meriam mereka tegak lurus mengarah ke pintu tempat Gus Dur berdiri. Jaraknya hanya sepelemparan batu. Ratusan tentara berseragam lengkap dengan wajah garang berdiri di sekitar tank. Ketika sosok Gus Dur muncul di beranda, waktu seolah berhenti. Para prajurit di seberang sana tertegun. Mereka mengharapkan melihat presiden yang ketakutan, bersembunyi di balik tameng pasukan pengawal, atau presiden yang marah-marah dengan seragam resmi. Tapi yang mereka lihat adalah seorang pria tua gemuk, setengah buta, memakai celana pendek, berdiri santai, sambil melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Pemandangan itu begitu absurd, begitu manusiawi, hingga meruntuhkan narasi musuh negara yang didoktrinkan oleh komandan mereka. "Selamat pagi," teriak Gus Dur. Suaranya tidak menggunakan mic, tapi entah kenapa terdengar jelas di tengah deru mesin tank. "Kalian sudah sarapan belum? Kok pagi-pagi sudah main mobil-mobilan?" Seorang komandan lapangan, berpangkat letkol, turun dari jeep komando. Ia berjalan mendekat ke pagar istana dengan langkah tegap, berniat menyampaikan ultimatum terselubung. Namun, semakin ia mendekat ke arah Gus Dur, langkahnya semakin berat. Tiba-tiba, fenomena aneh terjadi. Angin kencang berhembus dari arah selatan arah Laut Jawa, atau lebih jauh lagi, Samudra Hindia. Angin itu bukan angin panas Jakarta yang penuh polusi. Angin itu dingin, lembab, dan membawa aroma yang sangat spesifik. Aroma bunga kantil dan garam laut. Wusis, bendera-bendera kesatuan di tank berkibar liar. Topi baret beberapa prajurit terbang. Debu jalanan berputar-putar membentuk pusaran kecil di depan pagar istana, seolah menjadi dinding pemisah gaib antara Gus Dur dan pasukan tank itu. Si komandan lapangan merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan ada ribuan mata tak kasat mata yang sedang menatapnya dari balik punggung Gus Dur. Mata-mata itu bukan milik Pas Pampres, melainkan milik penjaga yang dibawa Gus Dur dari Karanghawu. Aroma laut yang menyengat itu membuatnya mual, seolah ia sedang mabuk laut di daratan. "Lapor!" teriak komandan itu. Suaranya sedikit gemetar, berusaha menutupi kegugupannya. "Kami melaksanakan latihan pengamanan rutin." Gus Dur terkekeh. "Latihan kok moncongnya ke arah rumah orang tua? Itu tidak sopan namanya. Turunkan moncongnya, nanti meledak sendiri loh." "Kualat." Kata kualat yang diucapkan Gus Dur memiliki daya magis tersendiri bagi telinga orang Jawa. Si komandan, yang kebetulan berasal dari Jawa Tengah, langsung pucat. Ia teringat cerita neneknya tentang karma melawan orang suci. Tanpa sadar, tangannya memberi kode ke operator tank. Kriat, perlahan, laras-laras, meriam itu diturunkan sedikit. Tidak lagi membidik langsung ke dada Gus Dur. "Nah, begitu kan ganteng?" puji Gus Dur. "Sampaikan ke bosmu yang nyuruh kalian ke sini," bilang sama dia. Gus Dur tidak takut. Gus Dur cuma takut kalau rakyat kelaparan gara-gara uang negara dipakai beli solar buat tank. Muter-muter nggak jelas. Komandan itu terdiam, mati kutu. Skrip intimidasi yang sudah ia hafalkan buyar seketika. Ia berhadapan dengan tembok moral yang tak bisa ditembus peluru. "Sudah, sana balik ke barak, istrimu nunggu di rumah. Jangan mau diadu domba sama politisi. Mereka tidur di kasur empuk, kalian yang disuruh panas-panasan," lanjut Gus Dur dengan nada kebapakan. Kalimat itu menohok hati para prajurit rendahan yang mendengar. Mereka saling pandang. Semangat tempur mereka luntur seketika. Mereka sadar, mereka sedang diperalat. Sosok di depan mereka ini bukan ancaman. Dia hanya seorang kiai yang peduli. "Siap, laksanakan," jawab komandan itu akhirnya, memberikan hormat militer yang tulus, bukan hormat paksaan. Komandan balik kanan. Mesin-mesin tank menderu lagi. Kali ini untuk memutar balik. Iring-iringan monster besi itu perlahan meninggalkan jalan Medan Merdeka Utara, meninggalkan jejak rantai di aspal dan kekalahan moral yang telak bagi kubu oposisi. Di beranda istana, Kang Soleh yang mengintip dari balik pintu, menghela napas lega sampai lemas lututnya. Gus, jenengan Anda itu nekatnya nggak ketulungan. Kalau tadi ditembak beneran gimana?" Gus Dur berbalik, wajahnya kembali jenaka. "Nggak bakal, Le. Mereka itu cuma gertak sambal. Kalau mau nembak, nggak usah bawa tank segitu banyak. Cukup satu sniper selesai. Kalau bawa tank banyak-banyak itu, tandanya mereka nggak pede percaya diri. Mereka butuh teman buat menakuti satu orang buta." "Terus, soal angin tadi Gus, kok tiba-tiba bau laut?" tanya Soleh penasaran. Gus Dur tersenyum misterius sambil berjalan masuk kembali ke dalam istana yang sejuk. "Ah, itu, Kanjeng Ratu mungkin lagi bersin di selatan. Anginnya sampai sini. Beliau kan sudah janji mau bantu jaga pagar." Meski Gus Dur bercanda, Soleh tahu itu bukan kebetulan. Diplomasi celana pendek hari ini berhasil, bukan hanya karena keberanian Gus Dur, tapi karena aura kewibawaan spiritual yang membuat besi-besi tank itu terasa kerdil. Namun, Gus Dur tahu, kemenangan hari ini hanyalah kemenangan kecil dalam perang yang panjang. Tank-tank itu mundur, tapi lawan politiknya tidak akan berhenti. Gagal menggunakan otot militer, mereka akan menggunakan senjata yang lebih mematikan dan lebih licik. Konstitusi. Malam harinya,
Berita di televisi meledak, bukan berita tang mengepung istana, tapi berita dari gedung DPR atau MPR. Para pimpinan partai sepakat mempercepat sidang istimewa. Agenda tunggal, memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan inkompetensi dan skandal yang direkayasa. Gus Dur duduk di depan televisi, mendengarkan berita itu. Wajahnya tidak lagi jenaka, gurat kesedihan dan kekecewaan mendalam tampak jelas. Mereka memaksa saya main kasar, gumam Gus Dur lirih. Maksudnya Gus, tanya putri beliau yang menemani. Mereka mau pakai palu sidang untuk memenggal demokrasi. Kalau begitu, saya terpaksa harus mengeluarkan senjata terakhir. Senjata yang paling saya benci, tapi harus saya siapkan. Apa itu? Ya, dekret. Jawab Gus Dur pendek. Satu kata yang mengandung muatan ledakan nuklir politik. Membubarkan parlemen sebelum mereka membubarkan negara. Di luar jendela, kilat menyambar membelah langit Jakarta. Hujan deras turun tiba-tiba, seolah alam menangis menyambut pertarungan akhir yang akan segera dimulai. Pertarungan antara seorang wali yang kesepian melawan gerombolan serigala politik yang kelaparan. Dan di Laut Selatan, ombak mulai bergulung setinggi gunung, menantikan titah terakhir dari sahabatnya di darat. Jakarta bukan lagi kota metropolitan, melainkan kawah candra di muka yang siap meletus. Kabar tentang rencana pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid oleh parlemen telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Reaksinya sungguh di luar kalkulasi para politisi Senayan. Mereka mengira Gus Dur hanyalah kiai tua yang tak berdaya. Namun mereka lupa, Gus Dur memiliki umat yang kini bergerak. Gelombang manusia dari berbagai daerah mengalir ke ibu kota dengan kendaraan seadanya, siap mati membela sang guru. Kawasan Monas berubah menjadi lautan hijau. Ratusan ribu orang menggelar istighosah kubro. Suara zikir mereka menggetarkan Jakarta. Polisi dan tentara hanya bisa mematung, gentar oleh sorot mata para santri yang menyala. Suasana di Istana Merdeka jauh lebih mencekam. Kang Soleh, dengan wajah panik, melaporkan bahwa jutaan massa siap bergerak ke Senayan dan membakar Jakarta atas satu komando Gus Dur. Namun, Gus Dur yang tampak lelah menolak. Baginya, suara zikir itu adalah tangisan. Dan ia tak ingin perang saudara pecah. Jangan biarkan mereka ke Senayan, perintahnya lirih. Seorang kiai sepuh memohon izin untuk memberi pelajaran pada politisi. Namun Gus Dur marah. Kalau mereka membakar DPR, apa bedanya kita dengan penjahat? Tidak ada jabatan yang seharga nyawa manusia, hardiknya. Sang kiai tertunduk malu. Gus Dur teringat pesan Ratu Kidul untuk menjadi laut. Sadar ia harus menampung amarah rakyatnya. Ia memutuskan untuk berbicara pada mereka dan menyuruh mereka pulang, meski mereka datang dari jauh. Justru karena saya sayang mereka, katanya, khawatir akan provokasi yang bisa memicu kerusuhan. Sore harinya, di balkon istana, Gus Dur meminta massa untuk pulang. Meski histeris dan menolak, lautan manusia itu akhirnya patuh pada perintah sang kiai. Pemandangan jutaan orang yang mundur tertib sungguh ajaib. Namun, di Senayan, para politisi melihat ini sebagai kelemahan. Sidang istimewa dipercepat, vonis pelengseran sudah disiapkan. Malam itu, di istana yang remang, Gus Dur dan para loyalisnya berdiskusi. Ini kudeta konstitusional, lapor Mahfud MD Gus Dur. Dalam dialog batinnya dengan Ratu Kidul, mendapat wangsit untuk menggunakan jalan langit. Ia memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden. Para stafnya kaget, mengingatkan risiko tanpa dukungan militer. Saya tahu saya akan jatuh, jawab Gus Dur tenang. Dekret ini untuk sejarah, untuk menunjukkan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan parlemen. Malam semakin larut. Draft dekret yang berisi pembubaran parlemen dan pembekuan Partai Golkar pun ditulis. Saat ditandatangani, listrik istana sempat padam. Dekret diumumkan malam itu juga menggemparkan Indonesia. Namun, TNI dan Polri menolak, dan parlemen tertawa. Di kamarnya yang sepi, Gus Dur tidak bersedih karena akan kehilangan jabatan, melainkan karena nasib bangsa setelahnya. Aroma melati kembali datang, dan ia berbisik terima kasih pada sang ratu. Dalam kesendiriannya, ia menangis, bukan karena penyesalan, tapi karena cinta pada rakyatnya. Besok adalah hari penghakiman, dan Gus Dur telah menyiapkan pakaian terbaiknya. Celana pendek dan kaos oblong, simbol perlawanan paling jenaka. Gus Dur mengangguk pelan. Ia memejamkan mata. Pikirannya melayang menembus dinding istana, menembus ruang dan waktu. Kembali ke pendopo hijau, Nyi Roro Kidul, Gusti Ratu. Batin Gus Dur berdialog. Samudra sudah saya tenangkan, ombak sudah saya suruh mundur. Tapi karang-karang di Senayan ini terlalu tajam. Mereka tidak mau minggir. Entah halusinasi atau wangsit, Gus Dur seolah mendengar bisikan jawaban. Jika jalan darat buntu, gunakan jalan langit. Buatlah garis tegas. Sejarah akan mencatat siapa yang memegang pena kebenaran. Meski tintanya habis malam ini, Gus Dur membuka matanya. Tatapannya tajam. Kita keluarkan dekret, ucapnya mantap. Dekret presiden, seru para staf kaget. Membubarkan parlemen,
Itu berisiko tinggi, Gus. TNI dan Polri sudah menolak mendukung. Kalau Gus Dur keluarkan dekret tanpa dukungan senjata, itu cuma jadi selembar kertas tak berarti. Gus Dur akan jatuh. Saya tahu. Jawab Gus Dur tenang. Senyum getir menghiasi wajahnya. Dekret ini bukan untuk mempertahankan jabatan saya. Saya tahu saya akan jatuh. Besok saya pasti keluar dari istana ini. Lalu untuk apa, Gus? Untuk sejarah? Tegas Gus Dur. Saya harus menunjukkan kepada generasi masa depan bahwa ada seorang presiden yang berani melawan kesewenang-wenangan parlemen, meski dia harus kalah. Dekret ini adalah perlawanan simbolik. Ini adalah cara saya mengatakan, kalian boleh jatuhkan saya, tapi kalian tidak bisa injak-injak martabat demokrasi. Malam semakin larut, jam dinding berdentang 12 kali. Di luar, hujan turun rintik-rintik, membawa hawa mistis yang kental. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pohon beringin tua di halaman istana. Gus Dur meminta kertas dan pena. Dengan didiktekan olehnya, draft dekret presiden itu mulai ditulis. Isinya menggetarkan, pembubaran DPR atau MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Partai Golkar. Saat draft itu selesai diketik, tiba-tiba listrik di Istana Merdeka berkedip-kedip. Lalu pet mati total. Selama beberapa detik, sebelum genset menyala. Ada yang tidak suka kita nulis ini? Celetuk Kang Soleh merinding. Biarkan saja, setan politik memang takut sama cahaya kebenaran, sahut Gus Dur, sambil menandatangani dokumen itu. Tanda tangan yang sedikit gemetar, namun penuh tekad. Umumkan malam ini juga, perintah Gus Dur. Juru bicara kepresidenan, dengan wajah tegang membacakan maklumat presiden itu di hadapan wartawan yang sudah menunggu seperti kawanan hyena. Berita itu meledak. Indonesia gempar. Gus Dur telah menekan tombol nuklir politiknya. Namun, seperti prediksi Gus Dur, TNI dan Polri menolak menjalankan perintah itu. Tank-tank yang kemarin mundur, kini mesinnya kembali dipanaskan. Parlemen di Senayan tertawa mengejek, menganggap dekret itu sebagai lelucon orang putus asa. Besok pagi, mereka akan menggelar sidang untuk memecat Gus Dur secara resmi. Di kamarnya yang sepi, Gus Dur kembali sendirian. Ia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, meraba tasbihnya. Ia tidak bersedih karena akan kehilangan jabatan presiden. Ia bersedih karena tahu, setelah ini, bangsa ini akan kembali dikuasai oleh oligarki yang lapar. Tiba-tiba, aroma melati itu datang lagi. Kuat sekali, memenuhi kamar tidur presiden. Gus Dur tersenyum dalam gelap. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, Gusti Ratu, bisiknya. Besok saya pulang ke Ciganjur. Makan siangnya, kita lanjut di warung Padang saja ya. Jangan di laut, masuk angin saya kalau di laut terus. Dalam kesendiriannya, Gus Dur menangis, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang kekasih yang harus berpisah dengan amanah yang dicintainya rakyat Indonesia. Air matanya menetes ke lantai istana, menjadi saksi bisu bahwa di gedung angkuh ini pernah tinggal seorang manusia yang hatinya seluas samudra, yang memilih kalah demi kemenangan kemanusiaan. Besok adalah hari penghakiman, dan Gus Dur sudah menyiapkan pakaian terbaiknya untuk keluar dari istana. Bukan jas kenegaraan, melainkan celana pendek dan kaos oblong, simbol perlawanan paling jenaka dan paling menyakitkan bagi mereka yang gila hormat. Hari Senin, 23 Juli tahun 2001. Gedung DPR atau MPR di Senayan tampak seperti benteng pertahanan yang angkuh. Pagar kawat berduri melingkar berlapis-lapis, dijaga oleh ribuan tentara dan polisi yang siaga penuh. Di dalam ruang sidang yang megah, pendingin udara menderu halus, kontras dengan suasana politik yang panas membara. Palu sidang diketuk bertalu-talu. Tok, tok, tok. Suaranya kering, tanpa emosi, namun gemanya meruntuhkan sebuah era. Lewat sidang istimewa yang dipercepat, sebuah manuver yang oleh banyak pakar hukum tata negara dianggap cacat prosedur Presiden K.H. Abdurrahman Wahid secara resmi dimakzulkan. Mandatnya dicabut, kekuasaannya dilucuti. Di Istana Merdeka, Gus Dur mendengar kabar itu bukan dari surat resmi yang diantar kurir, melainkan dari televisi tabung yang menyiarkan secara langsung prosesi pelantikan penggantinya. Beliau duduk di sofa dengan kaki terangkat satu. Sarungnya tersingkap sedikit. Tidak ada teriakan marah, tidak ada piring pecah. Gus Dur hanya menghela napas pendek, lalu menyeruput teh manisnya yang sudah mulai dingin. Ya sudah, gitu aja kok repot, gumamnya pelan. Kalimat sakti itu kembali keluar, namun kali ini terdengar lebih lirih, menyiratkan keikhlasan tingkat makrifat yang sulit dipahami manusia biasa. Gus, mereka sudah ketok palu, kata Kang Soleh dengan suara tercekat, air mata menggenang di pelupuk matanya. Mereka jahat, Gus. Mereka membuang Gus Dur seperti Sesti. Jangan nangis, Le, potong Gus Dur. Jabatan itu cuma baju. Kalau sudah kotor atau kekecilan, ya dilepas. Jangan dipaksa dipakai terus. Nanti sobek. Yang penting kita keluar dari sini dengan kepala tegak, bukan lewat pintu belakang seperti maling. Namun, pengusiran itu ternyata tidak berjalan dengan sopan. Beberapa jam setelah palu diketok di Senayan,
Para birokrat istana yang sebelumnya menjilat kaki Gus Dur langsung berganti wajah. Mereka ingin menunjukkan loyalitas pada penguasa baru dengan cara yang norak. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, aliran listrik ke sayap tempat tinggal Gus Dur diputus. Gus Dur, yang duduk dalam kegelapan remang-remang sore hari, justru tertawa terkekeh. Keringat mulai membasahi kaos oblong putihnya, tapi wajahnya tetap cerah. Biarin saja, Pak Yatno. Mereka pikir saya butuh AC buat bernapas, saya napas pakai doa, bukan pakai freon. Lagi pula, ini latihan buat nanti di alam kubur. Di sana juga nggak ada listrik PLN. Di tengah kegelapan dan panas yang menyengat itu, sebuah fenomena ganjil kembali terjadi. Kang Soleh, yang memiliki kepekaan batin, karena sering diajak tirakat, merasakan perubahan suhu yang drastis di sekitar tempat duduk Gus Dur. Jika di sudut ruangan lain, udaranya panas dan lembab. Radius 2 meter di sekitar Gus Dur terasa sejuk. Ada angin semilir yang berhembus entah dari mana, membawa aroma laut yang segar dan wangi melati. Gus, kok di sini adem ya? Bisik Soleh heran. Gus Dur tersenyum dalam gelap. Kanjeng Ratu nepati janji, Le. Beliau kirim AC alam, AC buatan manusia, bisa diputus kabelnya sama teknisi. Tapi AC buatan Tuhan, siapa yang bisa mutus? Tombolnya ada di langit. Sore itu, halaman depan Istana Merdeka dipenuhi oleh ribuan pendukung setia yang menolak pulang. Mereka menangis, berteriak, dan berdoa. Mereka mendengar kabar bahwa listrik dimatikan dan air disumbat. Amarah mereka nyaris meledak lagi. Wartawan lokal dan asing berkerumun di balik pagar. Kamera mereka siap membidik momen bersejarah jatuhnya sang presiden nyentrik. Gus. Orang-orang di luar nangis. Mereka butuh melihat Gus Dur. Mereka butuh tahu kalau Gus Dur baik-baik saja. Lapor Yeni, putri beliau. Bantu saya berdiri. Enduk. Kata Gus Dur, saya mau keluar. Saya mau pamit. Gus Dur mau ganti baju dulu. Pakai jas atau batik? Tanya Yeni. Gus Dur menggeleng tegas. Gak usah, jas itu seragam presiden. Saya sekarang cuma Abdurrahman Wahid. Rakyat biasa. Saya mau keluar pakai ini saja. Beliau menunjuk pakaian yang melekat di tubuhnya. Kaos oblong putih yang agak kedodoran dan celana pendek selutut berwarna gelap. Pakaian rumahan, pakaian bapak-bapak yang sedang santai di teras rumah. Tapi Gus, banyak kamera. Nanti masuk koran seluruh dunia loh. Kang Soleh mengingatkan, khawatir citra gurunya jatuh. Justru itu, Le, jawab Gus Dur sambil tertatih bangkit. Saya mau kasih pesan simbolik ke mereka yang pakai jas mahal di Senayan itu, bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada pakaiannya, tapi pada hatinya. Mereka boleh ambil jas kepresidenan saya, tapi mereka tidak bisa ambil martabat saya. Saya keluar dengan celana pendek, artinya saya tidak membawa apa-apa dari istana ini. Saya bersih. Maka, terjadilah momen ikonik yang akan dikenang sejarah selamanya. Pintu depan Istana Merdeka dibuka. Sosok Gus Dur, dipapah oleh putrinya, muncul di beranda. Tanpa protokoler, tanpa musik kenegaraan, tanpa sambutan militer. Hanya seorang pria tua setengah buta dengan celana pendek, melambaikan tangan ke arah rakyatnya. Begitu masa melihatnya, tangis pecah membahana. Gus, Dur, jangan pergi ii. Teriakan itu menyayat hati. Gus Dur melambaikan tangannya berkali-kali. Wajahnya tersenyum, tapi di balik kacamata hitamnya, air mata menetes. Ia tidak melambai untuk meminta jabatan kembali. Ia melambai untuk menenangkan anak-anaknya. Ia seolah berkata, Bapak tidak apa-apa. Bapak kuat, kalian pulanglah. Jangan berkelahi demi Bapak. Di mata Kang Soleh yang berdiri di belakang, pemandangan itu tampak surrealis. Di sekeliling Gus Dur, ia melihat pendar cahaya kehijauan yang samar. Dan di atas langit Jakarta yang mulai senja, awan-awan membentuk formasi aneh, seperti ombak yang bergulung-gulung menaungi istana. Angin kencang bertiup, membuat bendera merah putih di tiang utama berkibar dengan bunyi keletak-keletuk yang keras, seolah memberi hormat terakhir pada pemimpin yang paling tulus yang pernah menghuni gedung kolonial itu. Di seberang sana, di gedung DPR, para politisi yang melihat adegan itu lewat televisi mencibir. Lihat tuh, presiden gila, keluar pakai celana pendek, memalukan negara. Cemooh mereka. Mereka tidak sadar, tawa mereka kosong. Sementara Gus Dur, dengan celana pendeknya, justru sedang memenangkan hati rakyat dan sejarah. Gus Dur sedang mengajarkan bahwa politik bisa kotor, bisa kejam, tapi kemanusiaan harus tetap rileks dan humoris. Malam harinya, setelah masa berangsur tenang, Gus Dur kembali masuk ke kamar. Listrik masih mati. Lilin-lilin dinyalakan di beberapa sudut. Bayangan Gus Dur terpantul besar di dinding, tampak seperti raksasa yang sedang duduk bersila. Soleh, sudah di-packing semua? Tanya Gus Dur. Sudah Gus,
Cuma ada 3 koper, isinya baju, sarung, kitab-kitab, sama kaset wayang kulit Gus Dur. Nggak ada barang lain. Jawab Soleh. Ia memeriksa laci-laci meja kerja presiden sekali lagi. Memastikannya kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada uang sepeser pun yang dibawa. Tidak ada dokumen proyek, tidak ada perhiasan. Gus Dur datang dengan tangan kosong. Dan pulang dengan tangan kosong. Bahkan mungkin minus. Karena gajinya sering habis dibagikan ke tamu-tamu yang datang minta sumbangan. Bagus. Jangan sampai ada satu peniti pun milik negara yang terbawa. Nanti, di akhirat hisabnya berat. Kata Gus Dur serius. Tiba-tiba, dari arah taman belakang yang gelap gulita, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Duk, 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 Kang Soleh, siaga. Pak Yatno mengambil kunci roda. Jangan-jangan, ada pasukan liar yang mau mencelakai Gus Dur sebelum pergi. Pintu kamar diketuk pelan. Masuk. Perintah Gus Dur, pintu terbuka. Yang masuk bukan tentara, bukan pembunuh bayaran, tapi seorang tukang kebun tua istana yang selama ini jarang diperhatikan orang. Ia membawa bungkusan daun pisang, wajahnya tua dan keriput, tangannya kasar penuh tanah. Sugeng Dalu Gus, sapa tukang kebun itu malu-malu, bersimpuh di lantai. Saya dengar, Gus Dur mau pindah besok pagi. Saya nggak punya apa-apa. Dapur umum sudah tutup. Saya cuma punya ini, singkong rebus dari kebun belakang. Masih hangat, buat ganjel perut Gus Dur malam ini. Kang Soleh tertegun. Di saat para pejabat tinggi menjauh dan memutus aliran listrik, seorang tukang kebun rendahan justru datang membawa makanan. Gus Dur tersenyum lebar, meraba bungkusan itu. Alhamdulillah, ini rezeki, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Terima kasih Pak. Ini lebih enak daripada steak daging sapi zaman kenegaraan. Sini, kita makan bareng. Di bawah cahaya lilin yang temaram, Presiden Republik Indonesia yang baru saja digulingkan itu makan singkong rebus bersama tukang kebun, sopir, dan ajudannya. Mereka tertawa-tawa kecil, melupakan sejenak bahwa di luar sana, serigala politik sedang berpesta pora, membagi-bagi kue kekuasaan. Pak, tanya Gus Dur pada tukang kebun itu, di sela kunyahannya. Sampean, pernah lihat hantu di istana ini? Tukang kebun itu mengangguk takut. Sering Gus, di ruang Jepara, di lorong barat. Seram-seram, ada noni Belanda, ada jenderal tanpa kepala. Nah, kata Gus Dur, mulai besok, hantunya bakal nambah banyak. Tapi bukan hantu noni Belanda. Hantu apa Gus? Hantu keserakahan, jawab Gus Dur datar. Mulai besok, gedung ini akan dihuni oleh orang-orang yang lapar kekuasaan. Mereka akan gentayangan cari proyek. Itu lebih seram daripada jenderal tanpa kepala. Malam semakin larut. Gus Dur menyudahi makan malam sederhananya. Ia berbaring di kasur tanpa sprei. Karena sprei inventaris negara sudah dilucuti oleh staf rumah tangga yang birokratis. Ia tidur beralaskan sarung sendiri. Dalam tidurnya, Gus Dur bermimpi ia kembali berada di pantai laut selatan. Tapi kali ini lautnya tenang, airnya jernih seperti kaca. Di kejauhan, Ratu Kidul berdiri melambaikan tangan, tersenyum bangga. Di samping sang ratu, berdiri sosok-sosok lain yang samar namun bercahaya. Para wali songo, para pendiri bangsa, Bung Karno, Hashim Asyari. Mereka semua mengangguk hormat. Selamat lulus ujian, Abdurrahman, bisik suara dalam mimpi itu. Ujian jabatan sudah selesai. Sekarang, kembalilah menjadi guru bangsa. Tugasmu menjaga moral, bukan menjaga kursi. Gus Dur terbangun saat azan subuh berkumandang dari Masjid Istiqlal. Hatinya plong, ringan. Beban negara seberat ribuan ton yang selama ini dipikulnya sudah diangkat. Soleh, Yatno, bangun. Sholat subuh, habis itu kita pulang ke Ciganjur. Saya kangen soto buatan istri saya, ucap Gus Dur ceria. Pagi itu, Selasa 24 Juli tahun 2001, iring-iringan mobil sederhana meninggalkan Istana Merdeka. Gus Dur duduk di kursi depan mobil pribadinya, melambaikan tangan lewat jendela pada para pegawai istana yang menangis diam-diam di balik pilar. Mobil itu melaju pelan, keluar dari gerbang besi, menembus kerumunan massa yang masih setia mengawal. Istana Merdeka kini kosong dari ruhnya. Lampu-lampu kristal mungkin akan menyala terang lagi nanti malam, menyambut penghuni baru. AC akan kembali dingin, tapi kehangatan, humor, dan keberkahan yang dibawa oleh sang kiai telah pergi bersamanya menuju rumah pinggiran di Jakarta Selatan. Gus Dur pergi membawa kemenangan yang tak terlihat oleh mata kasat, tapi dirasakan oleh hati nurani. Rumah itu tidak megah, atapnya genteng biasa, dindingnya bercat putih sederhana, dan halamannya tidak dijaga oleh tank ataupun pasukan baret merah. Namun, setiap harinya, ratusan orang dari berbagai lapisan, mulai dari petani yang tanahnya diserobot, ibu-ibu pengajian, pendeta, biksu, hingga aktivis mahasiswa mengantre untuk duduk di karpet teras rumah itu. Inilah istana yang sesungguhnya, tanpa protokol, tanpa birokrasi, dan tanpa intrik. Gus Dur duduk di kursi rodanya,
mengenakan sarung dan kemeja batik lengan pendek. Wajahnya jauh lebih segar dibandingkan hari-hari terakhirnya di Istana Merdeka. Tawanya yang khas terkekeh sampai bahunya berguncang kembali, terdengar renyah saat meladeni guyonan seorang tamu dari Madura. Di sudut teras, Kang Soleh yang kini sudah terlihat lebih matang, ada sedikit uban di rambutnya, duduk mengamati gurunya dengan takzim. Ingatannya melayang pada peristiwa 4 tahun lalu. Badai di Karanghawu, tank di depan istana, dan momen celana pendek di beranda. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berakhir indah. Setelah tamu terakhir pulang dan hari mulai gelap, Soleh mendekat. Ia membawakan segelas teh hangat dan pisang goreng. "Gus, unjuk minum dulu," tawar Soleh. Gus Dur meraba gelas itu, menyeruputnya sedikit. "Alhamdulillah, teh buatan istrimu ini lebih enak daripada teh jamuan Ratu Inggris." Le Soleh tersenyum, lalu duduk bersila di dekat kaki Gus Dur. Ada satu pertanyaan yang selama bertahun-tahun mengganjal di hatinya. Pertanyaan yang belum tuntas terjawab sejak peristiwa di Pelabuhan Ratu itu. Gus Soleh memulai dengan ragu. "Apa? Mau tanya soal Nyi Roro Kidul lagi?" Tebak Gus Dur tepat sasaran, seolah bisa membaca isi kepala Soleh. Soleh nyengir kuda. "Inggih, Gus. Sampai sekarang saya masih penasaran. Dulu itu, Gus Dur beneran makan siang sama Ratu Kidul? Atau itu cuma kiasan Gus Dur saja, biar musuh-musuh politik pada takut?" Gus Dur diam sejenak. Angin malam Ciganjur berhembus pelan, menggerakkan daun-daun pohon mangga. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik. "Soleh," suara Gus Dur berubah menjadi nada seorang guru yang sedang mewariskan ilmu makrifat. "Kamu tahu laut?" "Tahu, Gus. Air asin yang luas, bukan itu," sanggah Gus Dur. "Laut itu adalah tempat di mana semua sungai bermuara. Sungai itu bawa apa saja, ada air jernih dari gunung, ada sampah dari kota, ada bangkai hanyut, ada limbah pabrik. Semuanya masuk ke laut. Tapi apakah laut jadi kotor? Tidak. Apakah laut jadi bau? Tidak. Laut tetap asin, tetap suci, bahkan bisa membersihkan najis." Gus Dur menghela napas panjang. Matanya menerawang menembus kegelapan. Menjadi pemimpin, menjadi manusia, harus punya hati seluas samudra itu. Nyi Roro Kidul itu adalah Sanepo, simbol dari watak samudra. Saya menemui beliau bukan untuk minta pesugihan atau minta jabatan awet. Saya ke sana untuk belajar melebarkan hati. Jadi, pertemuannya nyata, kejar Soleh. Gus Dur tersenyum misterius. "Nyata bagi yang rasanya sampai, tidak nyata bagi yang cuma pakai logika. Saat saya diusir dari istana, saat saya difitnah, saat saya dikhianati teman sendiri, kalau hati saya cuma selebar kolam ikan, saya pasti sudah stres, gila, atau dendam. Tapi karena saya sudah makan siang dengan hikmah samudra, semua kotoran itu saya telan. Saya jadikan pupuk. Hasilnya, saya tidak dendam sama mereka. Saya maafkan mereka, karena saya tahu, jabatan itu cuma mainan dunia." Soleh tertegun. Ia mulai paham. Makan siang itu bukanlah soal menu makanan fisik, melainkan asupan spiritual yang membuat jiwa Gus Dur menjadi raksasa yang tak tertandingi oleh kerdilnya para politisi. "Lalu Gus, selendang samudra yang waktu itu Gus Dur bilang dikasih sama Ratu. Mana selendangnya? Saya nggak pernah lihat Gus Dur pakai selendang hijau," tanya Soleh lagi. Gus Dur tertawa pelan. "Kamu ini," matanya mata lahir terus. "Selendang itu bukan kain sutra, Le. Selendang itu adalah kasih sayang rakyat. Coba kamu lihat waktu saya keluar dari istana pakai celana pendek. Siapa yang menangis? Rakyat. Siapa yang mengawal saya pulang ke sini? Rakyat. Itulah selendang pelindung saya. Selama saya dicintai rakyat, tidak ada peluru atau fitnah yang bisa menembus saya." Desember tahun 2009, berita duka itu mengguncang Nusantara. Sang guru bangsa, Kaets Abdurrahman Wahid, telah berpulang ke rahmatullah. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo dibanjiri lautan manusia. Jakarta macet total, bukan karena demo, tapi karena jutaan orang ingin memberi penghormatan terakhir. Iring-iringan jenazah bergerak menuju Jawa Timur, menuju pesantren Tebu Ireng. Di sepanjang jalan raya Pulau Jawa, ribuan orang berdiri di pinggir jalan. Mereka tidak dikomando, tidak dibayar. Mereka keluar dari rumah-rumah, dari pabrik, dari sawah, melambaikan tangan sambil menangis. Bendera setengah tiang dikibarkan di mana-mana, bahkan di rumah-rumah ibadah agama lain. Di Tebu Ireng, liang lahat telah disiapkan. Jutaan manusia menyemut, mengubah kompleks pesantren menjadi lautan kepala, berwarna hitam dan putih. Gema tahlil la ilaha illallah bergemuruh dahsyat, menggetarkan tanah, seolah-olah bumi sedang menyambut kekasihnya kembali. Kang Soleh, dengan mata bengkak karena menangis berhari-hari, ikut menggotong keranda. Saat jenazah Gus Dur perlahan diturunkan ke dalam tanah, Soleh melihat pemandangan yang membuatnya merinding. Langit di atas Tebu Ireng mendung, tapi tidak gelap. Awan-awan berarak membentuk formasi yang indah. Dan entah kenapa, Soleh mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma yang pernah ia cium di tebing Karanghawu,
Dan di ruang kerja Istana Merdeka, saat mati lampu, aroma wangi melati bercampur segarnya angin laut. Soleh mendongak. Dalam pandangan batinnya yang berkaca-kaca, ia seolah melihat sebuah selendang cahaya berwarna hijau pupus, terbentang dari ujung timur ke ujung barat langit, memayungi prosesi pemakaman itu. Dan di telinganya, sayup-sayup terdengar bukan hanya suara tahlil, tapi juga deburan ombak yang lembut. "Sugeng tindak, Gus," bisik Soleh lirih. "Panjenengan sudah pulang, sekarang panjenengan sudah benar-benar menjadi samudra." Konon, pada hari wafatnya Gus Dur, ombak di pantai selatan Jawa bergolak hebat, namun tidak merusak. Nelayan di Pelabuhan Ratu bersaksi melihat cahaya hijau memancar dari tengah laut menuju langit, seolah sang ratu pantai selatan sedang memberikan hormat militer terakhir kepada satu-satunya presiden yang berani datang bertamu makan siang dan pulang dengan membawa hati yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Gus Dur telah pergi, tapi humornya, kemanusiaannya, dan kisah misteriusnya tentang Ratu Kidul akan terus hidup, mengingatkan kita bahwa di negeri yang kaya mitos dan intrik ini, senjata paling sakti bukanlah keris atau tank baja, melainkan kemanusiaan yang memaafkan. Dan jika Anda sedang berdiri di tepi pantai selatan, memandang ombak yang tak pernah lelah menghantam karang, ingatlah kata-kata Gus Dur, jadilah seperti laut, luas, dalam, dan tenang. Biarkan orang melempar